Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Retakan pada batasan itu seperti bekas luka, dan sembuh dengan cepat. Tidak akan lama lagi penyakitnya akan sembuh sepenuhnya. Ketika hal itu terjadi, kecuali seseorang menggunakan harta sebanyak itu untuk menghancurkannya lagi, maka harta itu akan tersegel di dalam selamanya. Ada gunung kecil di dalam celah itu. Master Asian Pain bergerak seperti kilat puncak dengan wanita berbaju hijau di arah belakang. Keduanya sangat cepat dan langsung sampai di dekat puncak. Ada gerbang batu setinggi 200 kaki di tengah puncak dengan ukiran seperti kilat di atasnya. Ini adalah lokasi di mana jiwa binatang disegel. Master Asian Pain mengirimkan pesan dengan akal ilahi ketika dia tiba di gerbang sebelah. Dia kemudian mengeluarkan liontin perak yang berbentuk seperti sambaran petir. Dia melemparkannya dan liontin itu terbang ke arah gerbang sambil mengeluarkan cahaya perak yang keras. Di saat yang sama, tanda petir di gerbang juga mengeluarkan cahaya perak seolah-olah memanggil liontin itu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh menggema dan gerbang batu besar itu perlahan terbuka. Debu dalam jumlah besar berserakan di mana-mana. Saat gerbang batu terbuka, raungan yang dapat menembus jiwa datang dari dalam. Raungan dari jiwa-jiwa binatang berubah menjadi perasaan ilahi yang tak terlukiskan yang dengan cepat menyebar. Rekan kultivator Zhao, waktu adalah yang terpenting. Anda mengambil jiwa binatang itu. Saya ingin melihat kitab suci Dao. Master Asian Pain memegang tangannya pada wanita berbaju hijau. Jika rekan penggarap Zhao tertarik, bagaimana kalau pergi bersama lelaki tua ini? Mungkin Anda akan mendapatkan pencerahan. Wanita berambut hijau merenung sedikit dan kemudian perlahan-lahan melunakkan kepalanya. Tuan Asian Pain tidak bertanya lagi. Dia terbang menuju puncak gunung. Meskipun dia belum pernah ke sini sebelumnya, peta yang dia peroleh dengan jelas menandai mana kitab Dao itu berada. Mata wanita berbaju hijau berbinar saat dia menatap Master Asian Pain dan mengerutkan kening. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuan Asian Pain, tetapi tidak ada kekurangan yang ditemukan dalam kata-katanya. Fluktuasi jiwa binatang membuktikan bahwa apa yang dikatakan Master Asian Pain benar, ada sejumlah jiwa besar binatang yang tersegel di tempat ini. Setelah berpikir sebentar, wanita berpakaian hijau tiba di gerbang samping. Perasaan ilahi menyebar ke dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Setelah menetapkan serangkaian batasan, dia melangkah masuk. Sedangkan Master Asian Pain, dia sudah sampai di puncak gunung. Dia melihat ke bawah dan melihat wanita berbaju hijau memasuki gua, dan dia mencibir. Saya tidak berbohong, memang ada sejumlah besar jiwa binatang yang tersegel di dalamnya. Aku tidak takut kamu tidak masuk. Bahkan jika kamu diam-diam mengikutiku, itu akan baik-baik saja. Dia menarik dan membuka tangannya membentuk segel. Suara terdengar dari gerbang batu yang dengan cepat menutup dan tertutup rapat. Raungan marah wanita berpakaian hijau datang dari dalam serta suara sesuatu yang menggedor gerbang. Tuan Asian Pain tahu dia tidak punya banyak waktu. Begitu celah itu tertutup, akan sangat sulit untuk keluar. Dia berdiri di puncak gunung dan menarik napas dalam-dalam. Ada kegembiraan di wajahnya. Dia sudah lama menunggu hari ini. Dia berdiri di sana dan mengangkat tangannya sebelum berlutut. Kemudian tangannya menunjuk ke langit dan dia mulai melantunkan mantra yang aneh. Nyanyian ini sangat aneh, dan mustahil untuk mendengar apa yang dia katakan. Namun, saat dia berbicara, cahaya 7 warna di langit menjadi lebih intens. Ia menembus kabut dan langsung mendarat di gunung. Cahaya itu berputar di atas Master Asian Pain sebelum berubah menjadi jembatan pelangi yang membentang hingga tertidur di depan. Master Asian Pain menekan jantungnya dan bergerak melintasi jembatan. Di ujung pelangi ada pusaran 7 warna yang berkabut. Master Asian Pain berjalan ke ekosistem. Pusaran itu dipenuhi kekacauan dan cahaya 7 warna. Cahaya ini berasal dari sebuah tablet batu raksasa. Itu memberikan tekanan yang tak terlukiskan yang membuatnya terasa seperti siapapun yang masuk harus memujanya. Tidak seperti Tuan Asian Pain. Dia berlutut di sana dan mulai mondar-mandir. Rune segera muncul di sekelilingnya hingga mengembun di sekitar mata seperti segel. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tablet batu.
Ada kerangka di bagian bawah tablet batu. Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa, dan kedua tangan dipaku pada loh batu dengan paku 7 warna. Itu adalah kerangka seorang pengendara. Di dunia yang dipenuhi cahaya 7 warna ini, kerangka ini tidak berubah sama sekali melainkan memancarkan cahaya hitam. Ada kata-kata samar yang terukir di tulangnya. Kata-kata ini sangat kecil dan padat di seluruh kerangka. Ada formasi melingkar selebar beberapa puluh kaki, dan ada banyak rune yang diukir pada lingkaran dalam formasi tersebut. Di tengah formasi, yang berada tepat di bawah tulang belakang kerangka, ada botol giok. Ketika muncul Master Ancient Pain berbunyi pada botol giok, keserakah memenuhi matanya. Dia tahu bahwa kata-kata di kerangka itu adalah kitab suci Dao, tapi dia tidak akan pernah melihatnya. Semua yang dia katakan hanyalah untuk membodohi wanita tua berbaju hijau itu. Setelah Anda melihat kitab suci Dao, Anda menjadi seorang yang tercerahkan. Saya hidup dengan baik, jadi mengapa saya datang ke sini untuk mati? Dia menjilat bibirnya. Tujuan sebenarnya datang ke sini adalah botol giok di bawah kerangka. Pada saat ini, kilatan cahaya hitam datang dari tulang belakang kerangka dan setetes cairan hitam seperti darah keluar. Itu mendarat di botol giok, menyebabkan ledakan. Master Ancient Pain menyerang kerangka itu dan tiba di sekitarnya dalam sekejap. Tangan di dekatnya segera meraih botol giok itu. Namun, saat tangan menyentuh botol itu, tubuh Master Ancient Pain bergetar dan sejumlah besar gas putih keluar dari tubuhnya. Gas putih diserap oleh botol. Namun, Master Ancient Pain tidak panik, seolah dia tahu ini akan terjadi. Tangannya meraih ke samping dan ruang penyimpanannya terbuka. Jiwa asal mula terbang keluar dari sana. Dalam sekejap, lebih dari 1000 jiwa asal terbang keluar. Semuanya tersegel, dan ada garis tipis yang menghubungkan semuanya. Saat jiwa asal ini terbang, Master Ancient Pain membacakan percakapan aneh dan tangan kirinya meraih jiwa asal. Jiwa asal segera bergetar dan menghilang, tetapi kemudian jiwa lainnya mulai bergetar. Hanya dalam 10 waktu napas, hampir 1000 jiwa asal menghilang menjadi gas putih dan diserap oleh botol giok. Pada saat yang sama, Master Ancient Pain menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan kabut darah. Tak lama kemudian, 4 sinar cahaya keluar dari mulut dan membentuk 4 pedang emas seukuran telapak tangan. Mereka menusuk ke arah formasi melingkar di sekitar botol. Saat mereka mendarat, kabut darah memasuki pedang keempat. Suara terdengar ketika pedang keempat itu menusuk ke 4 bagian formasi yang berbeda. Tepat pada saat ini, Master Ancient Pain mengeluarkan suara getaran dan mengangkat tangan mencurigakan. Dia menarik botol giok dan segera mundur. Dia tertawa seperti orang gila dan penggantian tangan kirinya sambil mundur. Keempat pedang itu segera terbang, tapi dia tidak mengambilnya. Dia membiarkan mereka terbang ke dunia 7 warna. Rekan kultivator Zhao, apakah kamu sudah cukup melihat? Kekosongan berputar dan wanita parubaya yang cantik muncul. Tangannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Pembatasan tersebut membentuk dan menghentikan keempat pedang tersebut. Namun, keempat pedang emas itu sangat aneh. Saat mereka menyentuh pusaran tersebut, mereka melebur menjadi cairan emas dan melewati penghalang. Mereka kemudian langsung menembak ke arah wanita berbaju hijau. Ekspresi wanita cantik bin dia mundur sekali lagi. Cairan emas itu segera pecah menjadi tetesan hujan emas yang tak terhitung banyaknya dan mengalir ke arah wanita berbaju hijau dari segala arah. Rekan kultivator Zhao, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda bisa lolos, Anda seharusnya tidak mengikuti. Disitulah letak kitab suci Dao, jadi amati baik-baik. Tuan Ancient Pain tertawa terbahak-bahak. Dia akan keluar dari dunia 7 warna dan kembali ke gunung menggunakan pelangi. Begitu dia kembali ke gunung, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Toko yang dibungkus akan segera sembuh dan wanita cantik berbaju hijau akan terjebak di sini selamanya. Hanya dengan menyerahkan tubuhnya dan memahami kitab suci Dao dia dapat meninggalkan tempat ini. Namun pada saat itu, dia tidak ada bedanya dengan kematian dan akan menjadi salah satu orang yang tercerahkan. Namun, pada saat ini, dengusan dingin muncul dan sesosok muncul di hadapan Master Ancient Pain. Orang ini juga mengenakan pakaian berwarna hijau. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Penampilannya menyebabkan segalanya menjadi aneh, bahkan Tuan Ancient Pain pun terkejut. Dua menelepon wanita bernama Zhao.
Namun, salah satu dari mereka adalah seorang wanita parubaya berusia 40 tahun, cantik, dan yang lainnya adalah seorang wanita tua yang penuh kerutan. Namun, ada kebetulan yang mengejutkan di antara keduanya. Ini bukan avatar, itu mantra leluhur Yang Yin. Ekspresi Master Ashen Pain berubah dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia telah memikirkan legenda kuno tentang mantra terlarang. Mantra ini sangat menakutkan dan bertentangan dengan moral. Sangat sulit untuk mengolahnya, dan hingga saat ini, hampir tidak ada yang berhasil melakukannya. Namun, Master Ashen Pain harus mempercayainya karena ada seseorang sebelum dia yang telah mengembangkan teknik terlarang ini dan mencapai tingkat 3 leluhur. Mantra leluhur Yang Yin diperuntukkan bagi seorang wanita yang kompeten untuk mengandung seorang. Kemudian gadis ini akan tumbuh dalam diri ibunya dengan mantra khusus yang menyebabkan ibu dan putrinya berbagi tubuh yang sama. Nanti, anak-anak akan membentuk pasangan budidaya dengan orang lain dan hamil anak perempuan lagi. Kemudian ketiganya akan menggunakan mantra khusus untuk menyatu menjadi satu. Ini adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kerusakan seseorang, dan karena ini adalah perpaduan 3 jiwa, indera ilahi mereka akan sangat kuat. Wanita tua berbaju hijau tidak menjelaskan tetapi mengambil satu langkah ke depan dan memancarkan dingin. Tangannya membentuk segel dan dia menarik napas, menciptakan daya isap yang kuat. Master Ashen Pain berada dalam kekuatan hisap, dan dia merasa seluruh kekuatan hidupnya akan tersedot keluar. Namun ekspresi segera kembali normal. Dia mencibir dan memegang botol giok itu lebih erat. Itu tidak bisa ditempatkan di dalam ruang penyimpanannya, atau dia pasti sudah menyimpannya dengan aman. Dia tidak membuang waktu bersama wanita tua itu dan menggunakan pemikirannya yang kuat untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun dia dikejutkan oleh mantra leluhur Yin Yang, dia yakin untuk pergi. Pada saat ini, tangan kirinya meraih kegelapan dan cahaya keemasan muncul. Cahaya itu berubah menjadi puluhan ribu pedang terbang, dan dengan ujung jarinya, mereka terbang menuju wanita tua berbaju hijau. Pada saat yang sama, Master Ashen Pain memukul dahinya dengan tangan kirinya dan seberkas cahaya merah terbang keluar. Lampu merah tampak seperti jiwa yang baru lahir, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, itu jelas bukan jiwa yang baru lahir. Orang kecil itu mengeluarkan suara melengking yang tajam saat cahaya darah melilitnya dan langsung menyerang wanita tua itu. Ketika wanita tua itu melihat orang kecil itu, ekspresi langsung berubah. Dia menyamakan tangan dan sebuah mangkuk tembaga kuno muncul. Dia segera melemparkannya ke depan. Saat mangkuk tembaga muncul, mangkuk itu mulai berputar dan terbang ke arah orang kecil itu. Mata orang kecil itu mengeluarkan cahaya darah yang menyilaukan, dan mengeluarkannya yang dapat menghancurkan logam. Gemuruh menggembung dan mangkuk tembaga itu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kata-kata emas yang tak terhitung banyaknya terbang ke arah wanita tua berbaju hijau bersama dengan orang kecil itu. Waktu sangat penting, dan Tuan Ashen Pain tidak punya waktu untuk berkumpul dengan wanita tua berbaju hijau. Riak muncul di sekelilingnya dan dia akan pergi. Namun, saat dia mengambil setengah langkah ke dalam riak, sebuah lengan berbaring muncul darinya dan meraih tangan mencurigakan. Ini secara tak terduga adalah alam leluhur keempat. Murid Master Ashen Pain berkontraksi, tapi sudah terlambat untuk berpikir. Tangan kirinya mengulurkan tangan ke lengan yang layu dan suara bergelombang. Master Ashen Pain mengerang dan wajahnya langsung menjadi pucat. Puncak Nirvana Saterer tahap tengah. Lengan kiri Master Ashen Pain terasa mati rasa dan benar-benar hitam. Cairan kuning segera keluar dari lengan. Dia diracuni. Meminjam kekuatan-kekuatan ini, dia melangkah ke dalam riak. Seorang wanita yang lebih tua keluar dari riak. Dia tampak seperti baru saja keluar dari peti mati. Dia juga mengenakan pakaian hijau dan kehilangan seluruh rambutnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Matanya memancarkan cahaya seperti hantu saat darah keluar dari sudut mulut. Dia berpikir dengan tangan, memecahkan hujan pedang emas, dan meraih orang kecil itu. Setelah menyegelnya, dia mengejar Master Ashen Pain melewati riak. Ekspresi Tuan Ashen Pain cetak. Dia tidak mengira wanita tua berbaju hijau itu akan menyembunyikan tingkat penghambatnya dengan sempurna dan berhasil melancarkan serangan diam-diam tanpa dia sadari. Mantra wanita tua itu juga mengandung racun aneh yang mencoba menyebar ke seluruh tubuh, tapi dia dengan paksa menekannya. Selama saya bisa meninggalkan celah ini, tidak akan ada batasan waktu.
Dengan banyaknya harta sihirku, wanita tua ini bukan tandinganku. Saat Tuan Ashen Pain keluar dari riak, dia ingin pergi, tetapi wanita tua itu segera menyusul. Mereka berdua terus-menerus menyerang satu sama lain dengan mantra, dan suara gemuruh yang mengguncang surga melonjak di seluruh gunung. Mereka mendekati celah yang mencakup cahaya hitam. Saat ini, retakannya hanya selebar 20 kaki, dan pulih lebih cepat. Mata Tuan Ashen Pain berbinar dan dia melafalkan mantra yang aneh. Saat dia melakukannya, cahaya 7 warna di langit bersinar terang dan turun dari langit. 7 sinar cahaya berubah menjadi 7 pedang yang ditembakkan ke arah wanita tua berbaju hijau. Ekspresi wanita tua itu muram saat membentuk segel dan perisai cahaya besar dan keras muncul di hadapannya. Saat itu muncul, aura kuno muncul bersamanya, dan ada sedikit energi iblis di dalamnya. Cahaya 7 warna segera menyala dengan perisai dan suara gemuruh yang lebih keras. Wanita tua itu batuk darah, tetapi ekspresi menjadi lebih galak. Tangannya yang mengenai keningnya, menyebabkan tubuhnya membusuk, dan jiwa aslinya terbang keluar. Saat jiwa aslinya terbang keluar, wanita tua berbaju hijau dan wanita paruh baya cantik berbaju hijau yang baru keluar dari riak juga mengenai dahi mereka. Jiwa asal mereka juga terbang dan mereka menyatu dengan cepat. 3 jiwa asal menyatu dengan sempurna dalam sekejap dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Master Ashen Pain. Ekspresi Tuan Ashen Pain menjadi ganas. Dia mengatupkan giginya saat dia memindahkan botol itu ke tangan kirinya dan menyinkronkan tangan tempatnya. Sebuah manik segera muncul di tangan tempatnya. Tanpa ragu-ragu, Master Ashen Pain melemparkan manik itu ke jiwa asal wanita tua itu. Panggil, yang menentang. Master Ashen Pain meraung, dan manik itu memancarkan cahaya seperti hantu. Itu menyebabkan sedikit 7 warna diserap dan diserap oleh manik-manik itu. Tak lama kemudian, manik itu runtuh dan sambaran petir 7 warna melesat ke arah jiwa asal wanita tua itu. Pada saat yang sama, jiwa asal wanita tua itu memekik dan 3 batasan pun terlepas. Saat mereka muncul, dunia berubah warna dan bahkan batasan cahaya hitasan ketiga ini merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara batasan hidup dan mati. Hidup, hidup, mati. Saat kesadaran ilahinya menyebar, batas ketiga itu menyatu membentuk kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan langit, dan dipicu dengan petir 7 warna. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gunung itu bergetar dan sebagian besar mulai runtuh. Kabut didorong mundur dan semua sosok yang mengambang di kabut berhenti. Semua yang tercerahkan melayang menuju sumber gemuruh. Di bawah pengaruh yang kuat ini, jiwa asal terbagi menjadi 3. Mereka sangat transparan dan cepat kembali ke tubuh mereka. Master Ashen Pain tidak menyangka batasannya begitu kuat. Tubuhnya didorong mundur oleh kekuatan tersebut dan dia batuk darah. Tangan kirinya sudah terkena racun yang kuat. Daging dan darahnya berubah menjadi cairan kuning dan bahkan tulangnya mulai meleleh. Akibat benturan ini, lengan kirinya robek dan hilang. Botol giok itu terbang karena benturan ini dan terbang menuju celah yang sekarang lebarnya hanya 10 kaki. Mata Tuan Ashen Pain memerah saat dia menyerang botol giok itu. Mata wanita tua itu berbinar dan dia juga menyerang celah itu. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berwarna putih melesat keluar dan bergerak dengan kecepatan yang menguasai nirvana saterer tahap akhir. Ia bergerak melewati wanita tua berbaju hijau dan Master Ashen Pain. Ia mengambil botol itu dan tanpa ragu-ragu menutupnya keluar dari celahnya. Saat orang ini keluar dari celah, tangan memaksa menekan celah tersebut dan mengirimkan batasan. Kecepatan penyembuhan retakan meningkat pesat. Lu Zihao, Master Ashen Pain terkejut sebelum mengeluarkan suara gemuruh, dan dia keluar dari celah. Dia ingin mengejar sosok putih itu. Namun, saat dia keluar dari celah, dia melangkah ke dalam batasan yang telah ditetapkan Wang Lin sebelumnya. Suara gemuruh terjadi ketika banyak penghentian diberlakukan dan menyebabkan Master Ashen Pain berhenti sejenak. Tubuh wanita ketiga tua itu menyatu menjadi satu dan keluar dari celah seperti sambaran petir. Dia mengejar Wang Lin. Wang Lin telah sepenuhnya menyembunyikan dirinya saat dia memasuki celah itu. Dia bersembunyi di dekat celah, menunggu kesempatan. Tempat ini sangat aneh, mustahil untuk menampilkan kesadaran ilahimu terlalu jauh di dalam batas cahaya hitam. Akibatnya, dia mempunyai kesempatan sempurna untuk menyembunyikan diri. Pada saat ini, dia sedang memegang botol giok dan dengan cepat menerobos kabut.
Suara gumaman aneh terus terdengar di telinga. Pada saat ini, bayangan-bayangan melayang ke arahnya dan lewat. Wanita tua berbaju hijau mengejar dari belakang, tetapi dengan kecepatan 2 jimat, kecepatan Wang Lin tidak terbayangkan. Saat mereka bergerak, jarak antara mereka secara bertahap semakin lebar. Kamu pantas mati karena mencuri barang-barangku. Wanita tua berbaju hijau itu tampil kejam. Dia menggerakkan tangannya dan kabut racun segera muncul. Dalam sekejap mata, bayangan menakutkan muncul di langit 7 warna. Kalajengking beracun itu berukuran puluhan ribu kaki. Ekornya menyerang, menciptakan bayangan setelah ditembakkan ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan melayangkan pukulan ke ekor. Ada suara gemuruh yang menggemparkan bumi, dan ekor bergetar dan segera roboh. Tepat pada saat ini, Master Asian Pain juga berlari keluar, dan matanya merah. Dia mengambil manik-manik lainnya dan mengabaikan sakit hati yang dia rasakan. Dia melemparkannya dan berteriak, panggil, yang menentang. Setelah dia berbicara, semua cahaya 7 warna di dunia dengan cepat berkumpul menuju manik dan masuk. Lalu manik itu tiba-tiba roboh. Saat itu runtuh, cahaya 7 warna di dunia bersinar dengan hebat dan riak bergelombang. Cahaya 7 warna berkumpul dengan cepat di dalam riak sampai sebuah jari raksasa terbentuk. Jari takdir surgawi. Tempat ini memang berhubungan dengan Yang Maha Melihat. Ketika Wang Lin melihat jari raksasa di langit, pupil matanya menyusut sejenak. Jari raksasa itu sepertinya telah menyerap sebagian besar cahaya 7 warna di langit, menyebabkan langit menjadi redup. Raungan menggelegar bergelombang saat turun Wang Lin yang melarikan diri seolah-olah menuju ingin menghancurkannya. Mata wanita tua berbaju hijau bersinar saat tangannya membentuk segel sebelum menunjuk ke antara kelopak mata. 3 batasan segera dicabut. Itu adalah 3 batasan kuat dari sebelumnya yang merupakan puncak dari batasan hidup dan mati. Hidup, mati, hidup. Suara serak wanita tua itu memuncak dan ketiga batasan itu menyatu menjadi energi kesatuan hidup dan mati. Isinya esensi hidup dan mati saat ditembakkan ke arah Wang Lin. Saat Wang Lin bergerak, dia mencoba menyimpan botol itu di tempat penyimpanannya, tetapi sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyimpannya di ruang penyimpanannya. Wang Lin sebenarnya sudah siap untuk ini karena jika itu benar-benar bisa dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan, maka Master Asian Pain tidak perlu memegangnya. Dia bergerak seperti sambaran petir di bawah pengaruh 2 jimat kecepatan dan menembak lurus ke depan. Jari raksasa yang terbentuk oleh cahaya 7 warna turun dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Itu semakin dekat dan dekat dengan Wang Lin. 3 batasan hidup dan mati wanita tua yang mengejarnya. Di bawah serangan gabungan dari 2 kekuatan nirvana saterer tingkat menengah yang kuat, mata Wang Lin bersinar. Karena dia berani mencuri makanan dari mulut harimau, dia yakin bisa menahannya. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan sosoknya mulai membengkak. Aura dewa kuno yang pekat memenuhi dunia 7 warna ini. Kemudian riak muncul di sekujur tubuhnya saat ia tumbuh hingga 100 kaki, 500 kaki, 1000 kaki. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi titan setinggi 3000 kaki. 5 bintang dewa kuno yang jernih berputar cepat di antara mahkota, dan bintang ke-6 mulai muncul. Kulit di tubuhnya yang besar kasar dan membentuk tekstur seperti rune. Tubuhnya yang seperti raksasa akan membuat siapapun yang melihatnya merasakan rasa takut dari jiwa. Murid Master Asian Pain menyusut. Dia belum pernah melihat mantra semacam ini, dan hatinya terkejut. Mata wanita tua itu bersinar terang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi tubuh dewa kuno yang sebenarnya. Dia berbalik, menatap ke langit, dan langsung meninju jari takdir surgawi yang turun. Ini adalah pukulan sejati dari dewa kuno, dan kekuatannya dapat mengejutkan dunia. Pukulan ini dilakukan saat Wang Lin dalam wujud dewa kuno sejati, sehingga juga mengandung kemauan yang menantang surga. Gemuruh menggelegar dengan cepat gemetar saat tinju raksasa Wang Lin dipanggil dengan jari takdir surga. Dampak yang tak terlukiskan menyebar seiring dengan guncangan yang dahsyat. Jari takdir surga mulai runtuh dan menghilang saat kekuatan dahsyatnya melonjak. Titik cahaya 7 warna yang tak terhitung banyaknya dan runtuh lebih cepat. Seluruh jari tiba-tiba hancur di bawah gemuruh yang menggelegar, dan titik cahaya 7 warna yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia.
Semua ini terjadi dalam sekejap. Tubuh Wang Lin bergetar, dan dia mengerahkan kekuatan untuk melompat dengan tubuh setinggi 3.000 kaki ini. Dia melintasi jarak yang tak terukur dalam satu kemacetan dan tiba di kaki gunung yang seperti tembok. Tanpa ragu-ragu, dia menendang tanah dan melompati gunung di depannya. Pembatasan hidup dan mati segera menyusul dan tiba di dekat Wang Lin dalam sekejap mata. Wang Lin saat ini berada di atas gunung, dan tangannya menangkap kekosongan. Ceritakan raksasa muncul, sepertinya dia telah menghancurkan dunia 7 warna. Trisula raksasa yang seluruhnya berwarna hitam muncul dari celah tersebut. Trisula ini panjangnya sekitar 4.000 kaki dan menembus langit. Saat itu muncul, aura yang mengguncang bumi menyebar. Aura dewa kuno yang padat memenuhi area itu saat Wang Lin meraih Trisula dan menyapukannya ke depan tubuhnya. 3 garis hitam muncul di ujung Trisula seolah dunia sedang terbelah. Memegang Trisula, Wang Lin berdiri seperti dia menyapu batasan itu dengan Trisula. Pembatasan tertutup dan langsung terpecah menjadi 3. Itu akan menyerang Wang Lin, tetapi pada saat ini, Trisula lewat. Kekuatan dewa kuno di dalam tubuh Wang Lin mengalir ke Trisula. Trisula melepaskan cahaya hitam dan melintasi batas tersebut. Gemuruh menggelegar saat 3 bagian dipotong menjadi 2. Cahaya hitam dari Trisula menjadi lebih kuat dan berubah menjadi 3 naga yang memperkuat batasan tersebut. Setelah menyalakannya, Trisula bergetar dan 3 tanda muncul di sana. Sepertinya Wang Lin sedang memegang 3 naga hitam. Naga-naga ini sangat ganas dan terus mengaum sambil memutar tubuh mereka. Mereka muncul mengerikan ke arah Master Asian Pain dan wanita tua berbaju hijau. Pandangan Wang Lin tertuju pada 2 orang yang mengejarnya. Saat mendekatnya menyapu, seolah-olah angin sedingin es telah menembus tubuh mereka dan membuat tubuh mereka tiba-tiba terasa dingin. Siapapun yang dapat mengambil harta surgawi. Apa yang kamu bicarakan tentang pencurian ini? Jika kalian berdua melanjutkan, maka seperti jari surgawi dan batasannya, aku akan membantai kalian berdua. Kata-kata Wang Lin menggema saat dia berputar dan melesat ke kejauhan. Adegan ini menyebabkan Master Asian Pain dan wanita tua berbaju hijau terkejut. Ini, pikiran Master Asian Pain bergetar dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia telah menyimpannya dalam waktu yang sangat lama dan mengetahui banyak teknik pemurnian tubuh, namun tidak ada yang bisa menghasilkan tubuh sebesar itu. Yang paling mengejutkannya adalah dia tidak merasa bahwa tubuh itu palsu, itu sangat nyata. Wanita tua berwajah hijau itu agak pucat saat dia menatap sosok raksasa yang akan menghilang di atas gunung. Dia mengatupkan giginya dan mengejar. Meskipun Master Asian Pain terkejut, dia telah mempersiapkannya selama 1000 tahun dan telah menghabiskan banyak harta untuk ini. Dia tidak mau membiarkannya diambil begitu saja. Saat ini, matanya merah dan dia juga mengejar. Tangannya menunjuk ke bahu kirinya beberapa kali dan lengan baru. Terbentuk dari cahaya 7 warna. Sosok Wang Lin melompati gunung dan tidak berhenti saat dia menjauh. Dalam sekejap, dia tiba di lembah tempat dia memasang batasan. Dia melewatinya dengan 1 langkah dan hendak menyerang ke depan. Tepat pada saat ini, wanita tua yang mengejarnya menunjukkan kehancuran yang kejam. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk pada batasan yang dia tinggalkan di sini sebelumnya. Kerumputan di bawah Wang Lin segera berbaring dan abu hitam berterbangan ke langit. Mereka berubah menjadi ekosistem raksasa dan hendak mengelilingi Wang Lin. Wang Lin mengerang teredam saat dia melompat dengan batasan dan berjuang untuk melewatinya. Pusaran yang terbentuk oleh abu hitam mengejar Wang Lin. Di saat yang sama, mata wanita tua itu menampakkan sedikit aneh dan dia mempercepat langkahnya. Dia melompat dari gunung dan langsung mendekat. Dia memasuki batas di lembah. Master Asian Pain ada di belakang dan segera mengikuti, tetapi matanya berbinar, dia ragu-ragu berhenti di luar batasan di lembah dan tidak masuk sepenuhnya. Bukan karena dia telah mengetahui kelemahannya, tapi dia berhati-hati terhadap wanita tua berbaju. Saat wanita tua berbaju hijau memasuki batasan, Wang Lin tiba-tiba berputar dan menunjuk ke pusaran. Pusaran hitam itu tiba-tiba melesat ke arah wanita tua berbaju hijau. Tak lama kemudian, lampu pembatas yang tak terhitung jumlahnya menyala di lembah tempat wanita tua itu berada. Lampu-lampu ini menyilaukan, dan gemuruh yang menggelegar sudah cukup untuk menggetarkan hati seseorang. Pembatasan yang tak terhitung banyaknya muncul dari tanah dan segera mengelilingi wanita itu. Sekilas, jumlahnya ada puluhan ribu.
Pembatasan ini memberikan kesan suram. Setelah menggabungkan pembatasan hidup dan mati dan pembatasan pemusnahan, kekuatan mereka menghancurkan bumi. Saat Wang Lin mengaktifkannya, semuanya memaksakan wanita tua itu. Ada juga pusaran hitam itu. Itu langsung menekuk area tersebut, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ke dalam. Namun, suara gemuruh dan erangan teredam wanita tua itu terdengar jelas. Pada saat ini, bumi bergetar dan gemuruh kemarahan wanita tua itu menjadi lebih intens, dan ada kilatan cahaya merah darah di dalam pusaran. Raungan terus berlanjut. Jelas sulit baginya untuk pergi. Dia berada dalam krisis hidup atau mati. Adegan ini menyebabkan ekspresi Master Asian Pain berubah drastis. Dengan kebijaksanaannya, dia segera menyadari bahwa tindakan ini dilakukan oleh wanita tua itu tetapi diambil alih oleh Wang Lin. Wang Lin telah mengambil formasi pembunuhan ini. Orang ini juga mahir dalam menari. Master Asian Pain melihat batasan yang telah memotret wanita tua itu sepenuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan-kekuatan itu. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak menyerah untuk memperjuangkan botol giok itu. Wanita tua Zhao yang terjebak itu baik untukku. Selama aku membunuh orang bernama Lu itu, aku bisa mengambil kembali gioknya. Dengan pemahamanku tentang tempat ini, tidak ada yang bisa menemukanku. Ada kilatan niat membunuh di mata Master Asian Pain, dan dia langsung mengambil keputusan. Dia bergerak melewati batas luar lembah dan tangannya membentuk segel. Puluhan ribu titik cahaya keemasan muncul dan semuanya ditembakkan ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu kesempatan ini. Dia tidak bisa melawan dua kekuatan nirvana saterer tingkat menengah sekaligus. Dia harus melukai atau menangkap salah satu dari mereka sebelum dia bisa selamat untuk menelepon. Master Asian Pain sangat jahat bahkan pada Peng Lai. Melihat mantranya mendekat, Wang Lin bersinar dingin dan menyesuaikan trisula di tangannya. Naga ketiga itu meraung dan hujan pedang terlempar ke langit. Mereka tidak bisa mendekati Wang Lin. Mata Master Asian Pain menunjukkan kejam dan menjangkau mendalam. Retakan di ruang penyimpanan ini terbuka dan pedang terbang-terbang keluar. Pedang ini sangat jernih, dan saat muncul, aura harta karun Sudo Nirvana Void mengelilingi area tersebut. Murid Wang Lin menyusut. Tepat pada saat ini, Master Asian Pain mengeluarkan suara gemuruh dan melemparkan pedang kristal. Pedang itu mengeluarkan raungan yang menggemparkan saat terbang menuju Wang Lin. Pertarungan nyata perdana dengan pertarungan nirvana saterer tingkat menengah membuat Wang Lin bersemangat. Dia tidak mundur dan malah asyik trisulanya ke depan. Naga ketiga itu tiba-tiba terbang keluar dari trisula dan mencoba memperkuat pedang kristal itu. Yang lebih aneh lagi adalah tiga tanda yang terbentuk setelah pembatasan hidup dan mati bersinar. Mereka terbang dan menyatu dengan tiga naga hitam. Hal ini menyebabkan aura pembatasan hidup dan mati tiba-tiba muncul. Inilah kekuatan sebenarnya dari Trisula. Ia bisa menyebarkan semua mantra di dunia untuk digunakan sendiri. Ini adalah harta karun Dewa Kuno yang dimurnikan oleh Dewa Kuno Tusi saat itu. Tusi sangat puas dengan harta karun ini, tetapi harta itu kurang memiliki semangat, jadi dia mengubahnya menjadi gunung dan melemparkannya ke sebuah planet. Ia berharap dapat menggunakan waktu untuk memadatkan semangatnya. Setelah dia menyelesaikan tekniknya, ini akan menjadi harta karun yang setara dengan tombak pembunuh dewa miliknya. Namun sangat memalukan Tusi gagal dan trisula tersebut hilang seiring berjalannya waktu. Setelah Olsir mendapatkannya, dia bisa menggunakan kekuatannya, tapi dia tidak bisa mengaktifkan kemampuannya. Hanya Dewa Kuno yang bisa menggunakan kemampuannya. Meskipun tingkat budidaya Wang Lin berada di bawah Olsir, dia adalah Dewa Kuno. Setelah mengalami cobaan pertama dan dua bencana, dia sekarang menjadi Dewa Kuno sejati. Dengan trisula di tangan, dia bisa menunjukkan kemampuannya memperkuat mantra. Naga ketiga itu adalah naga yang menyala. Pembatasan hidup dan mati telah dilahap dan menjadi mantra trisula. Pembatasan itu terbang keluar dan menyatu dengan naga hitam saat mereka memasuki pedang kristal Sudo Nirvana Void. Pedang kristal ini sangat kuat di antara harta karun yang dimiliki. Alasan dia mengeluarkannya adalah untuk segera membunuh Wang Lin. Saat terbang melintasi langit, sepertinya ia bisa membelah dunia menjadi dua. Naga hitam segera mendekati pedang kristal itu. Gemuruh menggelegar menggema saat ketiga naga itu membuka mulut mereka dan mengeluarkan pedang kristal itu. Di saat yang sama, tubuh ketiga naga hitam itu bergetar.
Raungan datang dari salah satu naga, tapi tidak meledak. Ia berjuang untuk kembali ke Wang Lin bersama dengan dua naga lainnya, dan mereka kembali menjadi Trisula. Ada cahaya kristal samar di tubuh Trisula, lalu jejak pedang kristal perlahan muncul di sana. Ekspresi Master Asian Pain berubah, tapi dia dengan cepat menyerang ke depan. Tangannya membentuk segel dan mengarah ke depan. Kilatan cahaya muncul di hadapannya dan langsung berubah menjadi pedang energi yang tak ada habisnya. Energi pedang memenuhi langit dan menembak ke arah Wang Lin. Tak lama kemudian, tangan memahami tugas penyimpanannya dan 3 manik muncul. Dia melemparkannya dan berteriak, "Panggil," yang menentang. Semua cahaya 7 warna di dunia berkumpul sekali lagi dan melonjak menjadi 3 manik. Saat suara letupan menggema, salah satu manik-manik itu dengan cepat roboh. Saat ia runtuh, ia berubah menjadi bayangan buram di langit. Mustahil untuk melihat dengan jelas apa itu bayangan, tapi pedang mungkin membahayakan dunia. Bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan satu jari, semua cahaya 7 warna berkumpul dan sinar energi. Pedang 7 warna yang bisa menembus dunia ditembakkan ke arah Wang Lin. Tak lama kemudian, manik lainnya roboh. Bumi bergetar dan sebagian besar pegunungan seperti tembok runtuh. Raksasa batu berjalan keluar dari pegunungan, setiap langkah menyebabkan tanah berguncang, batu raksasa itu terbungkus dalam cahaya 7 warna dan menyerang Wang Lin. Saat ini, manik ketiga meledak. Cahaya 7 warna berkumpul seperti orang gila dan berubah menjadi kompas raksasa. Kompas ini sangat halus, dan berputar dengan cepat untuk menciptakan tekanan yang kuat. Saat dia mulai menyerang, dia menggunakan semua kartu sebagai pembunuhnya. Dia jelas ingin membunuh Wang Lin dengan cepat. Tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara mahkota, lalu wajahnya memerah dan seberkas cahaya darah keluar. Ada sesuatu seperti jiwa yang baru lahir di dalam cahaya darah. Itu bertahan sama dengan apa yang menyerang wanita tua berbaju hijau. Jiwa yang baru lahir ini mengeluarkan teriakan keras dan mengalir ke arah Wang Lin dengan cahaya merah. Isinya keganasan yang tak terkatakan di wajahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Trisula kembali ke Wang Lin, gerakan membunuh Master Asian Pain tiba. Dia berada di tahap pertengahan penghancur nirwana, jadi energinya yang padat memungkinkan mantra dan harta sihirnya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ekspresi Wang Lin tenang dan matanya dipenuhi niat bertarung. Dia meraih Trisula dan melemparkannya ke langit menuju kompas. Dari sudut pandang Wang Lin, ini adalah barang paling berbahaya. Tak lama kemudian, tangan membentuk segel dan menunjuk ke depan. Langit 7 warna ditutupi oleh angin hitam yang menderu-deru. Sejumlah naga hitam terbentuk, namun tidak tersebar. Sebaliknya, mereka semua melesat ke arah 7 warna buram di langit. Setelah Cold Wind datanglah Summon the Rain. Wang Lin membandingkan lengan bajunya dan ribuan tetes hujan kristal muncul. Mereka dengan cepat menembakkan pedang energi tak terukur yang ditembakkan Master Asian Pain, dan sebagian dari mereka mengejar batu raksasa itu. Suara letupan menggema saat Wang Lin berjalan maju dan tangannya mengepal. Dia melayangkan pukulan ke energi pedang 7 warna yang masuk. Gemuruh menggelegar, energi pedang 7 warna bergetar dan 6 warna runtuh. Hanya cahaya biru yang menyala dan mengalir ke tangan kanan Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia merasakan aura gila mengalir ke tubuhnya dari lengannya, menyebabkan dia mengerang. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke arah leher, lalu dia membuka mulutnya untuk membiarkan stempel penyegel surgawi terbang keluar. Saat itu muncul, jiwa pertempuran keluar satu demi satu. Master Void, All-Seer, dan Wu King semuanya muncul dan menyerang jiwa darah baru lahir yang tampak ganas. Selain itu, sejumlah besar pertempuran jiwa keluar dari Celestial Sealing Stem. Ada makhluk surgawi, penggarap seluruh langit, dan penggarap aliansi. Hal ini segera menyebabkan aura kekerasan melanda area tersebut. Adegan ini menyebabkan Master Asian Pain menghirup udara dingin. Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan Wang Lin, tetapi hanya beberapa harta yang ditunjukkan Wang Lin sudah cukup untuk menakut-nakuti para petani biasa. Gemuruh menggelegar di dunia 7 warna. Trisula itu melesat ke arah kompas di langit, tetapi ketika jaraknya 7 inci, Trisula itu dihentikan oleh layar cahaya 7 warna. Naga ketiga di Trisula memperdalam layar cahaya seperti orang gila dan terus mendekat. Sosok buram yang juga melayang di langit menetap angsur menghilang di bawah pengaruh naga hitam yang dibentuk oleh Cold Wind.
Terlebih lagi, batu raksasa itu tertutup lapisan es yang tak terhitung jumlahnya di bawah serangan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, sebelum ia bisa mendekat, ia berubah menjadi patung es raksasa. Makhluk seperti jiwa yang baru lahir itu berteriak di bawah serangan jiwa monster tua. Ia mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa keluar. Yang patut diperhatikan Wang Lin adalah jiwa sang pelihat. Saat itu muncul, matanya dipenuhi kebingungan. Ia tidak mengikuti perintah Magic Arsenal untuk menyerang melainkan menatap ke langit. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan jiwa Olsir. Dia menarik keluar dan meraihnya. Sambaran petir yang tak terhitung banyaknya muncul, sepertinya Wang Lin telah menyambar petir. Petir tak berujung mengembun dan berubah menjadi tombak halus. Ini adalah ilusi dari tombak pembunuh dewa. Dia tanpa ampun melemparkan tombaknya, dan tombak itu menembak ke arah kompas besar di langit, menghancurkan segala rintangan yang dilewatinya. Wang Lin tidak berhenti di situ. Dia menyerang ke depan dan tangan mengira tanpa ampun menekan ke bawah. Telapak tangan yang besar turun dari langit saat dua jari dari tangan kirinya dengan cepat menekan punggung tangan mengenai masalah ini. Energi asal melonjak dari dunia 7 warna dan mengalir ke tangan kanannya. Sebuah cetakan tangan ilusi raksasa muncul di depan tangan Script dan mendarat di Master Asian Pain. Mata Tuan Asian Pain memerah dan menunjukkan sedikit kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia ekspresi tangan dan ekspresi menjadi ganas. 7 jiwa yang baru lahir segera muncul, dan mereka semua menangis sedih. Dalam sekejap mata, tanda petir muncul di hadapan Master Asian Pain. Saat tanda petir muncul, seluruh dunia menjadi gelap. Seolah-olah seluruh cahaya di dunia diserap oleh tanda petir ini. Menggunakan darah dari 100 asal untuk menukar roh ketujuh dari alam tertutup. Master Asian Pain meraung saat tanda petir melintas. Pada saat ini, telapak tangan Wang Lin turun ke tanda petir. Gemuruh menggelegar menggema dan telapak tangan itu roboh. Saat itu runtuh, seberkas petir melesat ke arah Wang Lin. Itu sangat cepat sehingga Wang Lin tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Itu mendarat di dadanya. Tubuh Wang Lin bergetar dan terlempar mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, darah dewa kuno mengalir keluar dari sudut mulut, tetapi matanya tajam. Tangannya terkepal dan pedang besi muncul. Ia melingkari telapak tangannya sekali seolah-olah sedang mengunci sasaran dan menembak ke arah Master Asian Pain. Tangan kiri Master Asian Pain melambai ke ruang penyimpanannya dan paku 7 warna muncul. Ini bertahan sama dengan menusuk rangka dengan tulisan suci Dao terukir di tulangnya. Mati untuk orang tua ini. Master Asian Pain mengayunkan tangannya dan paku 7 warna yang ditembakkan ke arah pedang besi. Paku ini mengandung tekanan yang tak terbayangkan, itu sebenarnya lebih kuat dari harta karun Sudo Nirvana Void. Dalai gerakan dengan pedang besi. Suara berderak menggema, dan pedang besi itu membelah bagian tengahnya dan terbelah menjadi 2. Paku 7 warna itu menghancurkan pedang besi dan langsung menancap di bahu kanan Wang Lin. Rasa sakit yang hebat melanda tubuh Wang Lin, menyebabkan dia gemetar. Di saat yang sama, meski pedangnya terbelah, ujung pedangnya menembus dada Master Asian Pain dan menancap di tanah. Tuan Asian Pain batuk darah. Dia terluka parah saat dia berbalik dan menyerang pegunungan seperti tembok. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Paku 7 warna itu sepertinya mampu mengoyak jiwa asalnya. Matanya menjadi bingung dan tubuhnya menyusut dengan cepat, dia akan berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia mengatupkan giginya saat dia menatap Master Asian Pain yang melarikan diri yang terus-menerus batuk darah. Cetakan roh perang muncul di pemikiran dan dia dengan ganas mendorong telapak tangan ke depan. Cetakan, semangat perang muncul, dan dunia bergejolak. Ketika mendekati Master Asian Pain, dia menggunakan mantra yang tidak diketahui yang menyebabkan tubuhnya runtuh menjadi kabut 7 warna. Dia mampu lolos dari kematian saat kabut 7 warna menyelamatkan jiwa aslinya dan menghilang di sisi lain gunung. Wang Lin batuk darah dan tubuhnya kembali normal. Dia mengambil semua hartanya dan bahkan tidak repot-repot melihat wanita tua yang terperangkap dalam batasan sebelum dia segera pergi. Wajahnya pucat dan banyak darah mengalir dari bahunya. Pertarungannya melawan Master Asian Pain mengakibatkan keduanya terluka parah. Kompas raksasa di langit perlahan bergerak dan mengejar Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat tanpa bekas darah. Darah di sudut mulutnya menunjukkan kontras yang mengejutkan. Dia menyimpan semua hartanya,
termasuk pedang besi yang terbelah, dan mundur ke jarak jauh. Jiwa-jiwa yang baru lahir yang dikirim oleh Master Ancient Pain tidak dapat melarikan diri dan ditangkap oleh jiwa pertempuran Wang Lin. Penglihatannya kabur dan rasa kantuk memenuhi seluruh tubuhnya sementara rasa sakit yang hebat datang dari bahu pemberitahuan. Dia bergantian antara pingsan dan bangun. Di matanya, sepertinya ada banyak jalan di depannya. Kompas raksasa itu bergerak di langit. Itu terkunci pada Wang Lin dan terus bergerak bersamanya. Saat berputar dengan cepat, tekanan kuat menyebar dan mengunci Wang Lin yang melarikan diri. Wang Lin sangat lemah, dan di bawah tekanan ini, dia hampir terhuyung. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari kompas, dan berputar lebih cepat. Cahaya 7 warna berkumpul di kompas seperti orang gila, dan segera, tanda 7 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kompas. Rasa bahaya menyebar di hati Wang Lin. Pada saat bahaya ini, Wang Lin tanpa ampun menggigit lidahnya agar sadar. Tepat pada saat ini, rune yang tak terhitung banyaknya turun dari kompas. Saat rune jatuh, Wang Lin mengatupkan giginya dan tangan kirinya meraih kekosongan, meraih Trisula. Rune itu bersiul di langit dan jatuh seperti hujan. Gemuruh menggelegar-menggelegar, dan Wang Lin batuk darah. Banyak rune yang mendarat di tubuh Wang Lin, meninggalkan bekas yang di dalam, dan setiap tanda menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Matanya dipenuhi kegilaan. Ini adalah karakter Wang Lin. Semakin kritis momennya, semakin berbahaya, semakin tenang dia, tapi dengan sedikit kebingungan. Ketenangan dan kegilaan tidak bertentangan. Penilaian yang tenang, tapi tindakan gila. Kompas harus dihancurkan, atau kompas akan terus mengejar Wang Lin dan membahayakannya. Juga, dengan makhluk yang mengikuti kemana-mana, Wang Lin akan berada di bawah kekuasaan dua musuh di tempat ini. Saat tangan kiri Wang Lin memegang Trisula, kegelapan di matanya menjadi semakin kuat. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi untuk sadar. Saat lukanya semakin parah, dia bisa kehilangan kesadarannya kapan saja. Dia harus memecahkan kompas ini dan mencari tempat untuk menyembuhkan. Waktu adalah hal yang sangat penting. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berniat bertarung memenuhi matanya. Api memenuhi mata kirinya dan vermilion berarmor merah muncul di sekitar Wang Lin. Pada saat yang sama, guntur menyambar di mata kondisi dan membuat area dalam jarak 10.000 kaki darinya menjadi danau guntur. Guntur bergemuruh saat kilat menyambar bumi. Suara letupan datang dari bumi saat kilat merambat di sepanjang bumi. Sisa-sisa kekuatan dewa kuno meninggalkan tangan bayangan dan berkumpul di Trisula di lengan kirinya. Saat ini, suara gemuruh yang menantang langit menggema dan Wang Lin melompat dari tanah. Lautan api tiba-tiba muncul dan burung vermilion muncul di sekitar Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah mengendalikan semua api di dunia dan menyerang kompas. Saat dia menyerang, guntur bergemuruh dan terbang ke udara bersama Wang Lin. Guntur bangkit bersama Wang Lin dan membentuk gunung guntur. Gunung yang terbuat dari guntur. Wang Lin berada di puncak gunung. Gunung guntur tumbuh dan akhirnya mengembun di luar tubuh Wang Lin. Tampaknya Wang Lin telah menyerap gunung guntur. Dengan kekuatan guntur dan api, Wang Lin seperti meteor yang diselimuti guntur dan api. Dia memegang Trisula saat dia maju ke depan, mencari jalur tajamnya yang menantang surga. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Saat rune yang tak terhitung banyaknya muncul di sekitar kompas, dia mendekat. Suara dia menerobos langit menjadi semakin keras hingga menjadi suara gemuruh yang menghancurkan bumi. 9 transformasi misterius. Mata Wang Lin memerah saat dia tiba-tiba terbelah menjadi 9 bagian dan kemudian menyatu kembali menjadi satu. Aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya turun ke tubuh Wang Lin di alam 7 warna ini. Teriakan burung vermilion menggema, dan sosok Wang Lin mempesona saat dia menyerang kompas. Dia bergerak lebih cepat dari sebelumnya dan menabrak kompas. Gemuruh menggelegar-menggelegar seperti orang gila. Kompas yang berputar bergetar dan mulai runtuh. Awalnya hanya retakan saja, namun tak lama kemudian retakan itu meluas hingga retakan tersebut. Lalu, dengan keras, benda itu terkoyak. Saat pecahan yang tak terhitung banyaknya, sosok merah terbang keluar dari kompas yang runtuh. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang sebelum menghilang di cakrawala. Meskipun angka ini telah menghilang, suara kompas yang menggema di seluruh alam 7 warna. Di wilayah luar, sejumlah besar monster kabut dengan cepat mengembun dan melihat ke arah asal suara yang menghancurkan bumi ini.
Banyak orang hilang yang berkumpul semuanya berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah suara dengan ekspresi bingung. Anak laki-laki bernama Duanmu adalah salah satunya. Ada sebuah gua tersembunyi di sebuah gunung di wilayah terluar alam 7 warna. Ada seorang pria kekar duduk di dalam gua. Wajahnya pucat dan masih ada darah berceceran di bajunya. Matanya tiba-tiba terbuka dan bergetar serta yang dia rasakan membuatnya terkesiap. Dia adalah Chen Tianjun. Wanita tua itu terjebak dalam batasan di luar lembah dan tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Dia harus menahan serangan terus-menerus dari bayangan dan wajahnya, tetapi matanya dipenuhi keengganan. Tangannya terus membentuk segel dan mengirimkan batasan untuk melawan, tapi kekuatan batasan di sini jauh di luar imajinasinya. Pembatasan hidup dan mati telah sepenuhnya menyatu dengan keterpaduan, jadi dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Dia terus-menerus menyerang dan luka-lukanya semakin parah seiring berjalannya waktu. Saat guncangan yang mengguncang surga datang, wanita tua itu tiba-tiba mendongak, bingung dan tidak yakin. Gemuruh ini menggema di seluruh alam 7 warna dan melewati pegunungan seperti tembok. Ia berjalan menembus kabut, menyebabkan kabut bergemuruh. Sejumlah besar orang tercerahkan berhenti melantunkan mantra untuk pertama kalinya dan memandang dengan bingung. Di dalam kabut, di antara alis patung besar dengan tanda petir di keningnya, terdapat awan kabut 7 warna. Jiwa asal guru Asian Pain yang lemah sedang duduk di sini dalam penyembuhan. Saat gelombang itu tiba, dia tiba-tiba mendongak dan sangat terkejut. Kali ini dia benar-benar terkejut. Dewa Wang Lin akan menjadi kuat, tapi dia tidak pernah mengira Wang Lin akan mampu menandinginya dan menyebabkan mereka berdua terluka parah. Memikirkan kembali semua harta yang telah dia gunakan, dia merasakan jantungnya berdarah, terutama manik ketiga itu. Kehilangan mereka benar-benar menyengat hatinya, begitu juga dengan pedang kristalnya. Namun, dibandingkan dengan paku 7 warna, hal-hal ini benar-benar tidak berarti. Memikirkan tentang paku 7 warna, Master Asian Pain merasa jiwa aslinya akan runtuh. Paku itu adalah harta paling kuat yang dimilikinya, dan itu adalah kartu asnya yang tersembunyi. Namun, bahkan setelah dia mengeluarkannya, dia tidak dapat membunuh pemilik nama Lu itu. Dia bahkan kehilangan tubuhnya sendiri dan hampir mati. Alasan dia melarikan diri, selain karena dia terlalu lemah untuk terus bertarung, adalah karena dia yakin Wang Lin akan mati. Karena terluka parah berarti Wang Lin tidak mungkin bisa lepas dari mantra kompas yang dibentuk oleh manik itu. Setelah Wang Lin meninggal, dia bisa mengendalikan kompas untuk mengembalikan tubuhnya dan menyerap jiwa asal. Setelah lukanya pulih, dia bisa dengan mudah mendapatkan semuanya. Namun, suara gemuruh dan sensasi koneksinya terhenti secara mengejutkan Master Asian Pain, dan dia mulai merenung. Bahkan dengan luka yang parah, dia masih mampu mematahkan mantra kompas. Untuk pertama kalinya, Master Asian Pain merasa takut pada Wang Lin. Gunung tempat Master Asian Pain bukanlah pusat sebenarnya dari alam 7 warna seperti yang dia katakan. Terlebih lagi, di tepi pusat sebenarnya dari alam 7 warna, ada sebuah lembah yang tenggelam dalam kabut. Master Cloud Soul sedang duduk di sana dengan wajah pucat, dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Perasaan ilahi Wang Lin menjadi kabur saat dia bergerak maju dengan cepat. Namun, dia mengatupkan giginya untuk menjaga kewarasannya. Penglihatannya angsur-angsur meredup saat dia menggelindingkan ke lembah yang sepi dan masuk ke dalam gua yang sepi. Dia hanya punya waktu untuk membuka ruang penyimpanannya agar wanita berbaju perak dan Sulu Guo bisa keluar sebelum dia jatuh ke tanah dan pingsan. Suli Guo menyelesaikannya ketika Wang Lin membunuh uang mulia dan disingkirkan oleh Wang Lin. Sekarang setelah dia datang, dia hendak menyombongkan dirinya, tetapi dia segera melihat bahwa mata Wang Lin tertutup dan wajahnya pucat pasi. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Namun, pada saat ini, suara dingin muncul. Tubuh Suli Guo bergetar dan dia segera menampilkan ekspresi sanjungan. Dia sudah tahu betapa kuatnya mayat wanita perak ini, jadi dia tidak berani menyakiti perasaannya. Penjaga, kata wanita berbaju perak dengan suara dingin, lalu dia duduk di sebelah Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, ada sedikit kebingungan dan kelembutan di matanya. Suli Guo segera menyetujuinya. Setelah dia menyadari bahwa wanita berbaju perak tidak lagi memperhatikannya dan hanya melihat ke arah iblis, dia mulai berpura-pura seperti sedang menjaga.
Namun, diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Apa yang menarik dari iblis itu? Kakek Sulah yang ramah tamah, anggun, tampan, dan cantik. Sayangnya, aku terlalu mencolok, dan aku benar-benar tidak berdaya tentang hal itu. Su Liwo menghela nafas dalam hatinya dan mengungkapkan ekspresi yang sangat menyesal. Wanita berkerudung perak menarik campuran setelah sekian lama, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Dia samar-samar sepertinya mengingat sesuatu, tapi itu sangat samar. Dia mengangkat tangannya seperti batu giok dan mengubahnya sesuai dengan ingatannya yang kabur. Ada kilatan cahaya samar hantu dan mendarat di pintu masuk gua. Jika Wang Lin bangun dan melihat ini, matanya akan bertanya-tanya. Pembatasan ini adalah pembatasan hidup dan mati. Teknik ini jauh di atas apa yang dibuat oleh wanita tua itu, sangat terampil. Wang Lin tidak terlalu lama koma. Setelah beberapa jam, dia membuka matanya, dan ketika dia melihat pintu masuk, dia terkejut. Dia memandang wanita berbaju perak tetapi tidak bertanya. Sebaliknya, dia duduk dan mulai menaruhnya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, dunia luar tenang tanpa sedikit pun gejolak. Tampaknya olah semua pihak di alam 7 warna telah pulih semaksimal mungkin. Setelah 3 hari, kulit Wang Lin tidak hanya pulih, ia menjadi lebih pucat. Ada cahaya samar 7 warna yang datang dari bahunya. Lukanya sudah sembuh, namun paku masih tertusuk di tulangnya. Paku 7 warna membuat tulangnya terus-menerus hancur, tetapi karena vitalitas dewa kunonya yang kuat, tulang yang hancur itu dengan cepat pulih. Ini berulang tanpa henti dan membuat Wang Lin sangat kesakitan. Yang lebih serius lagi adalah paku 7 warna itu tidak hanya tertanam di tulangnya, tapi juga terasa seperti telah menembus ke dalam jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya lesu dan lemah. Jika itu terjadi, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa paku 7 warna itu terus-menerus menguras vitalitasnya. Seolah-olah itu tidak berhenti sampai menghabiskan seluruh vitalitasnya. Harta karun apa ini yang memiliki kekuatan bahkan untuk mematahkan pedang Sudo Nirvana Void menjadi 2? Hati Wang Lin sakit. Pedang besi telah ada selama bertahun-tahun dan sangat berguna, tetapi sekarang pedang itu patah. Ada juga manik-manik yang dibuang oleh Master Asian Pain. Masing-masing dari mereka bisa memanggil mantra di dunia 7 warna ini. Mereka sangat aneh. Bahkan jari takdir surgawi muncul dari satu. Saat Wang Lin menahan rasa sakit, dia mulai merenung. Dia memikirkan kapan jiwa pertempuran All-Seer muncul dan menatap langit dengan kebingungan. Tempat ini harus terhubung dengan All-Seer. Setelah merenung sedikit, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Namun, Master Asian Pain juga terluka parah. Tubuhnya runtuh di bawah War Spirit Print dan hanya jiwa asal yang lolos. Dia juga terluka parah oleh pedang besi dan telah menghabiskan banyak hartanya. Saya harus bergegas secepat mungkin, dan saat kita bertemu lagi, dia pasti akan mati. Ada juga perempuan tua berbaju hijau yang terjebak di dalam batasan. Meskipun dia mahir dalam pembatasan hidup dan mati, dengan adanya pembatasan pemusnahan milikku, tidak akan mudah baginya untuk keluar. Biarpun dia kabur dengan paksa, dia akan terluka parah. Ada juga Master Cloud Soul. Saat dia diteleportasi ke sini, dia diteleportasi ke lokasi secara acak, tapi saya tidak tahu di mana. Namun, tempat ini penuh dengan bahaya, dan dipindahkan secara acak ke sini sangatlah berbahaya. Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri saat ini. Ketiganya sudah saya selesaikan, tapi Chen Tianjun pergi lebih awal. Meskipun kami merasakan mantranya menghilang sebelumnya, sulit untuk membuktikan bahwa dia sudah mati. Semua orang di sini bersekongkol satu sama lain, dan tidak ada yang ingin yang lain pergi dari sini dengan membawa harta karun itu. Inilah yang mereka sebut, meskipun seseorang tidak ingin mencelakakan harimau, harimau tetap ingin mencelakakan orang tersebut. Jika Anda terus bersikap pasif, Anda hanya akan ditipu. Mata Wang Lin berbinar, dia sudah lama melihat semua ini. Inilah mengapa dia bertindak lebih dulu dan memaksa Master Cloud Soul untuk berteleportasi ke lokasi lain. Kemudian dia memanggil wanita tua itu dalam batasan sehingga dia bisa bertarung melawan Master Asian Pain. Sambil berpikir, rasa sakit yang hebat datang dari bahu dan keringat keluar dari dahi. Dia menunjukkan tegas dan mengusap tangan kirinya ke bahunya. Sebuah luka segera muncul dan terus membesar hingga terlihat paku 7 warna yang tertanam di tulangnya.
Dalam sekejap, cahaya 7 warna menutupi seluruh gua. Su Liguo menjilat bibirnya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berpikir, iblis itu memang iblis. Dia tidak hanya kejam terhadap orang lain, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin mengatupkan giginya, meraih paku 7 warna, dan tanpa ampun menariknya sambil mengaum. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke sekujur tubuh. Wang Lin mengerang teredam dan keringnya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menariknya keluar. Paku ini sepertinya telah menyatu dengan tulangnya, mustahil untuk mengatakan bahwa itu bukan bagian darinya. Yang lebih aneh lagi adalah cahaya 7 warna yang sepertinya telah memasuki tulangnya. Tulang bahu bentuknya tampak berwarna 7. Wajah Wang Lin pucat. Saat cahaya 7 warna memasuki tubuhnya, pikiran menjadi kosong. Ada tanda-tanda dia akan gila. Meskipun perasaan ini hilang dalam sekejap, itu membuat Wang Lin bersiap. Pada saat itu, kegilaan itu benar-benar di luar kendalinya. Seolah-olah pikirannya telah jatuh ke dalam banyak lapisan neraka dan tersegel di dalamnya. Dia bukan lagi dirinya sendiri. Melihat bahunya yang rendah, paku 7 warnanya telah menyusut setengahnya. Wang Lin menatap paku 7 warna itu. Dia merasa jika kukunya hilang seluruhnya, tulangnya akan berubah warna menjadi 7 warna. Pada saat itu, kebingungannya tidak hanya sesaat, tapi permanen. Harta ajaib macam apa ini? Luka di bahu kanan Wang Lin dengan cepat sembuh dan menghilang, menutupi 7 warna itu. Setelah diam-diam melihat penyembuhan luka, Wang Lin menutup matanya dan jiwanya mulai berjuang. Karena dia tidak bisa mengeluarkannya menggunakan kekuatan luar, dia akan mencoba menggunakan energi asal dan kekuatan dewa kuno untuk memaksanya keluar. Waktu berlalu dan 3 hari berlalu. Wang Lin membuka matanya. Dengan tingkat keparahannya, dia hanya bisa menekannya. Dia tidak bisa memaksa keluar cahaya 7 warna, apalagi paku. Jika saya hanya bisa menekannya, maka ini bukanlah akhir. Sekarang saya hanya butuh bantuan. Jika ada cukup pembantu, saya seharusnya bisa memaksa 7 warna dan paku itu keluar. Wang Lin diam-diam melihat botol giok itu. Ini adalah tujuan utama Master Asian Pain untuk datang ke alam 7 warna. Sambil memegang botol itu, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Botol itu setengah berisi cairan hitam. Kelihatannya seperti darah tetapi tidak mengeluarkan bau darah. Setelah saya mendapatkan jiwa asal Master Asian Pain, saya akan tahu apa ini. Jika saya tidak salah, ini pasti terkait dengan membantu meningkatkan tingkat pelestariannya. Dia menaruh botol giok di pakaiannya, berdiri, dan melihat pembatasan hidup dan mati di pintu masuk gua. Lalu dia memandang wanita berbaju perak. Kamu tahu batasan hidup dan mati. Wanita berbaju perak merenung. Setelah sekian lama, dia berbisik, ada beberapa kenangan. Buka batasannya. Wang Lin sedikit mengangguk. Wanita berbaju perak berjalan di samping pintu masuk gua dan tangan yang seperti batu giok menamparnya dengan lembut. Pembatasan itu perlahan menghilang dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin tidak bertanya dan mengganti lengan bajunya. Su Liguo hendak berbicara, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan bersama dengan wanita berbaju perak. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menahan rasa sakit di bahu dan pembongkarannya. Dia tidak pergi ke kedalaman alam 7 warna, tapi pegunungan terluar di luar lembah. Tempat itu dipenuhi puncak gunung dengan binatang kabut yang ganas. Binatang buas ini adalah penolong yang memikirkan Wang Lin. Dia dengan cepat terbang melalui banyak lembah saat dia melakukan perjalanan di sepanjang jalan yang dia datangi, menuju wilayah luar alam 7 warna. Segera, dia melihat terowongan menuju keluar dan melihat ke atas. Mata berbinar saat dia menatap kabut tebal di puncak. Dia dengan hati-hati memikirkan rencana itu di kepalanya dan kemudian mengungkapkannya dengan tegas. Meski perjalanan ini berbahaya, jika bisa memaksa paku 7 warna itu dicabut, semuanya akan sia-sia. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh Dewa Kunoku. Tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke puncak gunung. Sebelum dia mendekat, suara gemuruh datang dari kabut dan seekor elang raksasa setinggi 1000 kaki berlari keluar dari kabut. Ia meraung sambil menembak ke arah Wang Lin, dan kabut mengikutinya. Itu terlalu cepat dan langsung mendekat. Elang itu menyerang dan menabrak Wang Lin. Wang Lin tidak mengelak, dia malah menggunakan tubuhnya untuk melawannya.
Orang dan elang dengan cepat mendekat dan memanggil satu sama lain. Terdengar suara gemuruh dan Wang Lin mundur beberapa langkah. Dia bahkan tidak mencoba mengurangi dampaknya, dan semua kekuatan mengalir ke bahunya. Hal ini menyebabkan pancaran 7 warna dari bahu semakin kuat hingga menembus kulitnya. Dari jauh, tampak seperti Wang Lin menutupi cahaya 7 warna. Binatang elang itu mengeluarkan raungan marah dan juga terlempar ke belakang. Itu berputar sekali di langit dan memasuki Wang Lin sekali lagi. Pikiran Wang Lin bergetar, tapi dia tidak berhenti. Dia menyerang kabut sekali lagi. Pada saat ini, saat aumannya melonjak, seekor elang lain berlari keluar dari kabut. Yang ini juga mencapai 1000 kaki, dan kedua elang itu membentuk 2 sinar cahaya hitam yang melesat ke arah Wang Lin. Suara letupan bergema dan Wang Lin merasa seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Wajahnya menjadi semakin pucat dan darah mengucur dari sudut mulut, namun matanya menjadi lebih cerah. Kedua binatang buas ini sama-sama berada di peringkat 12, dan dampaknya sangat kuat. Namun, Wang Lin meneruskan semua dampaknya ke bahunya. Biarpun tubuhnya terluka parah, dia akan memaksa cahaya 7 warna itu padam bagaimana caranya. Separuh tubuhnya menutupi cahaya 7 warna. Dengan metode Wang Lin, seolah-olah kedua binatang elang itu membantu memaksa keluarnya cahaya 7 warna. Saat cahaya 7 warna menyala, cahaya itu berkumpul menuju bahunya. Ada kilatan cahaya hitam saat kedua binatang elang itu terus menyerang tubuh Wang Lin. Lukanya semakin parah dan darah keluar dari mulutnya, namun wajahnya dipenuhi ekstasi. Selama akarnya tidak terluka, tubuh dewa kuno dapat segera pulih. Bahkan jika dia mengalami luka serius, Wang Lin tidak akan peduli selama dia bisa memaksa paku 7 warna itu keluar. Dia menelusuri menuju puncak gunung. Saat ini, tubuh Wang Lin telah mencapai batasnya. Cahaya 7 warna di bahu pemahaman telah terkondensasi kembali menjadi paku 7 warna. Di bawah pukulan yang terus-menerus ini, paku tersebut sepertinya telah kendor dan menunjukkan tanda-tanda terdorong keluar. Tepat pada saat ini, suara gemuruh lain datang dari puncak gunung dan elang ketiga terbang keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan ampun menghantam dada Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar, dan dampak kuatnya menyebabkan tubuh yang sudah terluka terasa seperti akan roboh, namun matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tertawa ketika bahu memecahkan teka-teki dan darah beterbangan kemana-mana. Paku 7 warna ada di dalam darah itu. Wang Lin meraih paku 7 warna dan dengan cepat mundur dengan bantuan jalannya. Dia jatuh ke dasar gunung. Binatang elang ketiga itu meraung saat mereka mengejar. Itu seperti 3 sinar cahaya hitam. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk melakukan konstruksi ke dalam terowongan. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya dan menyerang ke depan. Raungan binatang elang menggema di telinga Wang Lin, tapi mereka tidak memasuki terowongan. Mereka berputar-putar di luar terowongan dengan melengkung tajam. Setelah sekian lama, mereka perlahan kembali ke puncak gunung dan berubah menjadi kabut sekali lagi. Wang Lin menemukan tempat tersembunyi di terowongan dan duduk. Setelah menerapkan sejumlah besar batasan, dia mengeluarkan pil. Dia menelannya dan kemudian mulai membungkusnya. Tubuhnya terluka parah, tetapi tubuh dewa kuno tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga pemulihan yang tak terbayangkan. Setelah beberapa jam, lukanya sembuh. Namun, Wang Lin tidak pergi. Dia duduk di sana dan terus mengalirkan energi dewa kuno ke setiap bagian tubuh. Saat dia dalam penyembuhan, energinya dengan cepat berpindah ke seluruh tubuhnya. Tanpa paku 7 warna, tidak ada yang menghentikan pemulihan Wang Lin. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar seperti kilatan di terowongan gelap. Dia berdiri dan menggua lukanya hampir sembuh. Jiwa asalnya tidak lagi melemah dan energi asal dalam tubuhnya telah pulih selama 2 hari terakhir lingkungannya. Dia telah mencapai puncaknya sekali lagi. Bahkan jika Master Asian Pain tidak terluka, dia bisa melawan Master Asian Pain lagi. Dalam sekejap, Wang Lin keluar melalui lorong dan muncul di lembah. Dia menarik napas dalam-dalam dan memikirkan bahaya yang baru saja dia hadapi. Wang Lin menyamakan tangan dan paku 7 warna muncul di telapak tangan. Dia masih memiliki rasa takut terhadap paku ini. Dia beruntung memiliki tubuh dewa kuno, yang mencegah paku membuat tulangnya menjadi 7 warna secara instan.
Hal ini membantu kegelisahan tersebut, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Berkat tubuh dewa kunonya, dia bisa menderita luka serius hingga mengerahkan kekuatan luar untuk memaksa paku keluar. Jika itu adalah tetangga lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini. Sekalipun mereka adalah penggarap penghancur nirwana tahap akhir, tanpa tubuh dewa kuno, mereka tetap akan mati karena paku 7 warna ini. Item ini jelas tidak biasa. Tidak hanya mematahkan pedang besinya, tapi juga menusuk tubuhku. Saya khawatir jika bukan karena pedang besi yang menghalanginya sedikit, pedang itu akan langsung menembus tulang saya dan mengubahnya menjadi cahaya 7 warna dalam sekejap. Wang Lin menatap paku 7 warna di tangannya. Perasaan ilahinya menyebar dan dia meninggalkan bekasnya sendiri di sana. Meskipun aku kehilangan pedang besi, aku mendapatkan paku 7 warna yang lebih agresif ini. Ini akan menjadi andalan saya di masa depan. Dengan ini, bahkan penggarap nirvana saterer tahap akhir pun akan mati. Sambil merenung, tangan kanan Wang Lin meraihnya, mengeluarkan cincin Pang Decai, dan meletakkan di ibu jari kirinya. Pertahanan harta karun ini sangat bagus, dan ini bisa dianggap sebagai perlindungan yang baik di sini. Lalu dia mengeluarkan sesuatu yang lain. Itu adalah pedang pendek yang ditusukkan ke tulang binatang di gua itu. Sayangnya, dia tidak bisa membuka segelnya sekarang, jadi dia menyimpannya setelah melihatnya. Hal terakhir yang dia keluarkan adalah jiwa kecil milik Master Asian Pain. Itu telah menjadi lemah, tapi masih memiliki ekspresi ganas dan meraung ke arah Wang Lin. Hal ini menarik. Wang Lin memperkirakan seteguk energi asal dan sekitarnya. Kemudian dia menelannya dan mengirimkan jiwa aslinya. Benda ini tampak seperti jiwa yang baru lahir tetapi juga seperti harta karun, itu sungguh aneh. Meskipun Wang Lin tidak tahu dari mana asalnya, hal itu tidak menghalangi dia untuk memperbaikinya. Dia akan menyempurnakannya dengan jiwa asalnya dan menghapus tanda Master Asian Pain. Maka itu akan menjadi milik Wang Lin, dan dia dapat mempelajarinya pada saat itu. Meskipun Master Asian Pain dan saya akhirnya terluka parah dan mengalami kerugian besar, saya juga memperoleh banyak keuntungan. Botol giok dengan cairan hitam, paku 7 warna, jiwa darah yang baru lahir, dan pedang kristal. Wang Lin memegang tangannya dan trisula muncul di genggamannya. Dia mengejutkannya dan pedang kristal kecil terbang keluar. Saat dia memegang pedangnya, aura harta karun Sudonirvana Void muncul. Meski tidak bisa menandingi pedang besi, kekuatannya tidak biasa. Setelah menyortir harta karunnya, mata Wang Lin berbinar. Dari semua harta karun yang dimiliki Master Asian Pain, tidak sulit bagi Wang Lin untuk menebak bahwa alam 7 warna ini memiliki banyak harta karun. Sebagian besar harta karun Master Asian Pain pasti berasal dari sini, terutama manik-manik yang bisa memanggil mantra. Ini adalah harta karun. Jika Master Asian Pain bisa mendapatkan harta karun, saya juga bisa. Pertempuran di masa depan akan bergantung pada siapa yang bisa mendapatkan harta dan pil yang lebih kuat untuk meningkatkan level menghancurkan kita. Wang Lin menjilat dan menekan ke lembah di depan. Tujuan pertama ini adalah Gua Simamo dari ingatan Pang Decai. Dalam ingatan Pang Decai, setelah mereka menemukan Gua Simamo, mereka tidak membuka seluruhnya melainkan hanya membuka sebagian saja. Kali ini mereka bersiap untuk mendapatkan makhluk jiwa dan mewujudkannya menjadi pil. Setelah tingkat budidaya mereka meningkat, mereka akan menghancurkan Gua Simamo sepenuhnya. Gua yang belum dibuka seluruhnya dan masih utuh. Wang Lin dengan cepat bergerak berdasarkan ingatan Pang Decai. Dia dengan cepat bergerak melewati lembah, tapi dia tidak memicu satu batasan pun. Tempat ini sangat luas, dan lembahnya dipenuhi batasan. Sebagian besar pembatalan telah dibatalkan, dan meskipun lembah tersebut memiliki gua, namun tetap kosong. Setelah suatu hari, Wang Lin berhenti di luar lembah. Lembah ini sangat biasa, tetapi ketika dia memejamkan mata, dia merasakan niat suram memasuki pikirannya. Lembah itu dipenuhi rumput pembohong dan ada tanda-tanda penghancuran. Inilah lokasi Gua Simamo dari ingatan Pang Decai. Setelah mengamati tempat ini dengan cermat, Wang Lin berjalan maju. Ketika dia sampai di dekat pintu masuk lembah, dia berhenti dan mengurangi memenuhi matanya. Sesaat kemudian, tangan membentuk segel dan mencetak batasan ke depan. Dalam sekejap, lembah itu bergetar seolah-olah sebuah gambar terkoyak di hadapan Wang Lin dan terhempas. Banyak hal sebelum berubah.
Lembah yang awalnya tampak biasa berubah menjadi ungu dan rumput liar di tanah digantikan oleh tanah hitam, bahkan pintu masuknya pun berbeda. Cahaya hitam menghalangi orang untuk bergerak maju. Ada dua lapisan keadilan di lembah ini. Lapisan pertama adalah ilusi. Tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba, mereka pada akhirnya tidak akan pernah bisa memasuki gua di dalamnya. Yang dipecahkan oleh Pang Decai dan rekan-rekannya adalah lapisan pertama. Namun, di mata Wang Lin, dengan pemahamannya tentang pernapasan, dia segera memahaminya. Dia mengangkat tangannya untuk membuat lapisan kedua muncul dan mengungkapkan penampakan sebenarnya dari gua ini. Menatap cahaya hitam, Wang Lin mengungkapkan senyuman masam. Cahaya hitam ini sama dengan cahaya yang melindungi tempat Master Asian Pain pergi mengambil botol itu, keduanya adalah batasan waktu. Dia meletakkan tangannya di suatu tempat di lampu dan berpikir sejenak. Berdasarkan pemahamannya tentang penangkapan, dia dapat menghitung bahwa penangkapan ini sudah berumur hampir 20.000 tahun. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di sekitar botol giok, masih akan sulit untuk memecahkannya kecuali dia bersedia mengorbankan hartanya dan membukanya dengan paksa. Melihat cahaya hitam, Wang Lin mulai merenung. Tak lama kemudian, matanya bersinar dan tangannya bergerak. Sebuah batu giok segera muncul di tangan. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan di benua pembohong milik Simamo. Saya memperoleh peninggalan Simamo di benua pembohong, dan di sini saya melihat gua Simamo. Menarik, ekspresi Wang Lin tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Sambil memegang batu giok itu, dia perlahan mendorongnya ke arah cahaya hitam. Pada saat ini, cahayanya berfluktuasi dengan hebat dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Akhirnya, cahaya berkumpul menuju batu giok di tangan Wang Lin. Kemudian, dengan keras, cahaya hitam yang tidak bisa dibuka mulai menghilang dengan batu giok sebagai pusatnya, dan sebuah lorong terbuka. Mata Wang Lin berbinar dan dia merenung sedikit. Dia kemudian melangkah ke celah itu, dan setelah dia masuk, celah itu tertutup. Kemudian riak-riak itu menghilang dan semuanya kembali normal. Sebuah ilusi muncul sekali lagi. Lembah ungu kembali normal dan tanah hitam sekali lagi tertutup rumput liar. Semuanya kembali seperti semula sebelum Wang Lin tiba. Setelah melewati cahaya hitam, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah lembah berumput hijau. Lembah ini tidak besar, lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Ada 9 gua di pegunungan yang mengelilingi lembah, dan masing-masing gua ditutup dengan batu. Ada kerangka di padang rumput di lembah. Ia duduk di tanah, bersandar di dinding lembah di depan Wang Lin. Kepalanya menunduk dan jari telunjuk menunjuk ke tanah. Ada 3 batu giok yang ditempatkan di depan tubuhnya. Wang Lin diam-diam melihat pil matanya mengecil. Tulang kerangka itu memancarkan cahaya samar 7 warna. Dia perlahan berjalan ke kerangka itu sebelum berjongkok dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian dia mengambil batu giok pertama dan akal ilahi memasukinya. Petik 2 titik. Saya tidak berpikir saya akan kembali ke sini. Saat itu, paman guru dan saya serta banyak rekan anggota sekte saya menemukan celah ruang misterius itu sesuai permintaannya. Retakan ini sangat aneh, tetapi diisi dengan cahaya 7 warna. Itu sangat indah. Saudari junior sangat menyukai 7 warna ini, dan saya berjanji bahwa saya akan mengambil kembali lampu 7 warna itu untuknya. Kami memasuki celah dan memasuki mimpi buruk yang mengerikan ini. Hanya saja pada saat itu, saya tidak meramalkan semua ini. Kami memasuki bagian terdalam dari tempat ini dan menemukan keberadaan yang menakutkan. Rahasia ini bisa mengejutkan seluruh dunia. Bukan hanya Cloud Siku, tapi juga Alheaven, Suman River, dan Brilliant Void. Namun, sudah terlambat. Kami menghancurkan harapan kami dengan tangan kami sendiri. Kami adalah orang berdosa. Guru mengusir kami dari sekte. Aku tahu dia tidak punya pilihan lain. Saya pergi bersama anggota sekte saya dan tersesat dalam kabut laut awan. Melihat kabut, aku merasa takut karena rahasia itu. Saya tidak menyangka bencana besar akan kembali terjadi di saat kita putus asa. Kami melarikan diri sekali saja untuk kembali ke sini. Mungkin saya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini lagi. Apakah ini adil? Aku percaya pada takdir, dan aku menyerah pada takdir. Wang Lin memegang batu giok itu dan merasakan ilahinya dengan hati-hati melewatinya. Sudah 3 tahun, kakak kedua telah meninggal dan kakak ketiga juga telah meninggal.
Mereka menjadi orang hilang dan mengembara di sini. Saya melihat 4 mereka hari yang lalu, tetapi mereka tidak lagi mengenali saya dan hanya berjalan melewati saya. Saya tidak bisa membiarkan segalanya terus berlanjut, saya harus menemukan jalan. Ini adalah tahun ke-6 sejak saya datang ke sini, dan saya menemukan sebuah batu giok. Ini berisi batasan yang disebut pembatasan waktu. Saya harus mempelajarinya. Paman Tuan pergi. Dia pergi ke kedalaman tempat ini. Dia memberitahuku ada suara yang menemukan. Ini adalah tahun ke-11 sejak aku datang ke sini. Aku berhasil memahami sedikit batasan waktu. Berapa lama waktu telah berlalu? Setidaknya sudah 30 tahun. Yang tercerahkan menyerang sekali lagi, dan saya dengan jelas melihat paman guru di antara mereka. Mereka mengambil kakak kelima dan kakak keenam. Saya akhirnya menguasai batasan waktu. Saya dan sisa-sisa sekte saya menetapkan pembatasan waktu raksasa di sebuah lembah. Saudara ke-9 mengorbankan hidupnya untuk memperkuat waktu bertahan ini. Sebelum dia meninggal, dia berjanji padanya bahwa aku akan membawa jenazahnya kembali ke sekte penghancur surga. Aku berjanji, tapi berjanji aku melakukannya. Pembatasan waktu telah melindungi lembah, dan lembah telah menjadi rumah saya. Namun, saya tidak menemukan kehangatan rumah. Saya hanya melihat wajah-wajah yang saya kenal perlahan-lahan menjadi asing. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya harus menemukan cara. Aku akan menyelamatkan mereka. Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat kerangka di depannya. Isi batu giok itu berakhir. Dia melihat batu giok kedua dan mengambilnya. Perasaan ilahinya memasukinya. Sudah 100 tahun. Tidak ada siang atau malam, jadi saya tidak bisa menghitung waktu secara akurat di sini. Namun jika dilihat dari kekuatan pembatasan waktu, seharusnya sudah 100 tahun. Kenapa aku merasa 1000 tahun telah berlalu? Kakak ke-13 menghancurkan tubuhnya sendiri dan mati. Dia tidak tahan lagi dengan keberadaan seperti ini. Orang-orang di sekitar saya telah menjadi orang hilang atau tercerahkan. Hanya aku, kakak ke-16, dan paman ke-4 yang tersisa. Saya tahu kita adalah orang berdosa, dan mungkin inilah hukuman kita. Namun, aku tidak mau menyerah. Saya tidak akan menyerah. Hari ini adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Sudah lebih dari 130 tahun sejak saya datang ke sini, dan ini adalah pertama kalinya Dev Ying Ones muncul. Paman ke-4 berubah menjadi si penentang. Mereka semua sudah pergi. Hanya aku dan kakak ke-16 yang tersisa. Namun, aku memikirkan metode untuk menyelamatkan mereka. Aku harus mencobanya, meskipun itu berarti kematian. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada saudara ke-16 dan meninggalkan lembah. Saya membawa kembali kakak kedua dan kakak ketiga, bersama dengan semua orang yang menjadi yang hilang. Saya memasuki kedalaman gunung dan menemukan kakak kelima dan kakak keenam, yang menjadi yang tercerahkan, dan membawa mereka kembali. Saya kemudian pergi ke kedalaman tempat ini. Saya sangat akrab dengan jalan ke sana. Saya menemukan paman kedua dan membawa kembali. Giok itu berakhir di sini. Wang Lin menatap batu giok itu saat dia berbaring. Dia memintanya untuk waktu yang lama dan kemudian mengambil batu giok ketiga. Saya sudah berada di sini selama lebih dari 300 tahun dan telah mengunjungi semua tempat yang bisa saya kunjungi. Saya menemukan manik yang bisa menyegel mantra Dev Ying Ones. Saya tidak tahu apa itu, tetapi untuk menyelamatkan paman keempat, saya mencari di sebagian besar tempat dan menemukan beberapa manik lagi. Itu keempat setelahnya saya masuk ke kedalaman tempat ini. Saya tahu bahwa di Amerika Serikat paman keempat menghadapi para penentang yang kuat itu. Aku menggunakan manik-manik untuk menyegel semua mantranya. Aku mencari selama beberapa tahun sebelum akhirnya menemukan paman keempat. Hanya saja, aku tidak menyangka dia ada di sana, jadi aku gagal. Paku 7 warna menembus tubuhku. Paku ini sangat aneh, itu segera meleleh di dalam tubuhku. Saya akhirnya melarikan diri dan kembali ke lembah secara kabur. Kesadaranku menetap angsur memudar dan ide gila terus muncul di benakku. Ide gila ini ingin aku membunuh semua makhluk hidup yang bisa kulihat. Hanya saja satu-satunya makhluk hidup di sini selain aku adalah kakak ke-16. Saya mengusir saudara ke-16 keluar dari lembah. Saya memberikan token identitas dan tulang binatang saya kepadanya. Saya menyuruhnya meninggalkan lembah dan menyuruhnya kembali dalam 10 tahun. Kakak ke-16 pergi. Saya duduk di lembah,
menatap langit 7 warna, menunggu kegilaan terakhir datang. Saudara kedua, saudara ketiga, dan semua anggota sekte saya, jika ada di antara Anda yang terbangun dan melihat giok saya, Anda akan mengetahui apa yang terjadi dalam ratusan tahun itu. Juga, saya telah mengumpulkan banyak manik-manik aneh itu. Samar-samar saya menemukan beberapa petunjuk tentang mereka. Manik-manik batu ini tidak alami, mereka disempurnakan oleh seseorang. Tidak ada perbedaan antara ukuran, berat, atau permukaannya. Seolah-olah seseorang datang ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk membuat manik-manik ini sejak dahulu kala. Kesadaranku menjadi kabur, tapi aku merasakan ada sesuatu yang menarik jiwa asalku. Aku tidak tahu kenapa, tapi pada saat itu, kesadaranku menjadi jelas dan sebuah ide gila muncul di kepalaku. Mungkin aku harus melakukannya. Jika aku berhasil, aku tidak akan menjadi gila. Aku akan dilahirkan kembali. Kesadaran saya seperti meninggalkan tubuh saya dan meluas ke langit berbintang. Saya melihat seorang pria parubaya terbungkus hitam dengan tanda bulat di antara kelopak mata. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Sovereign. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia menghirup udara dingin. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap batu giok di tangan dan kerangkanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Berdaulat, Wang Lin tidak bernyanyi dengan nama ini. Di Gua King Lin, dia mengetahui bahwa di luar alam tersegel, ada keberadaan kuat yang disebut penguasa. Namun, pada saat itu, penguasa berada di tempat yang jauh, tokoh dikdaya dari era King Lin. Sudah lama berlalu sejak itu. Namun, Wang Lin tidak menyangka akan menemukan batu giok berisi informasi tentang penguasa di sistem bintang laut awan, di dunia 7 warna, di lembah ini. Wang Lin menutup matanya dan tidak bisa berpikir kembali saat King Sui bertarung melawan telah meruntuhkan kekosongan, mengakibatkan dua penggarap misterius itu muncul. Orang kedua itu adalah penghuni alam luar. Jika bukan karena manik penentang surga yang muncul, dia pasti sudah ditangkap oleh mereka. Dulu ketika lelaki tua itu melihat manik penentang surga, dia memanggilku penguasa alam tertutup. Wang Lin membuka matanya dan menghela napas dalam-dalam. Pikirannya seperti lautan yang mengamuk setelah mengetahui informasi di dalam batu giok. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Alam 7 warna ini berhubungan dengan yang maha melihat dan juga yang berdaulat. Terutama paku 7 warna ini yang dapat membuat seseorang menjadi gila dan membunuh semua makhluk hidup. Kakak senior King Sui mengatakan bahwa sebelum alam surgawi runtuh, dia adalah dalam budidaya pintu tertutup ketika dia tiba-tiba menjadi gila. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Semua ini berhubungan dengan kegilaan. Juga, Kaisar Ilahi Burung Vermilion berkata bahwa setelah kakak senior King Sui pergi ke aliansi budidaya, dia menjadi gila lagi. Rahasia macam apa yang ada di balik semua ini? Itu pasti ada izinnya dengan penguasa itu. Yang maha melihat, King Sui, Sima Mo, penguasa. Wang Lin merenung dalam diam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan melihat kerangka Sima Mo dengan ekspresi yang rumit. Tidak ada jejak kehancuran di sekitar Sima Mo, artinya dia tidak menjadi gila pada akhirnya. Karena dia tidak menjadi gila, maka gagasan yang berhubungan dengan penguasa itu telah berhasil. Saya tidak berpikir ini akan menjadi ruang spasial yang ditemukan oleh sekte penghancur surga saat itu. Disinilah resep pil tulang binatang muncul. Namun, bagaimana tulang binatang dan batu giok itu meninggalkan tempat ini? Mungkin kakak ke-16 entah bagaimana meninggalkan tempat ini. Menyebabkan batu giok dan tulang binatang itu muncul di lautan awan sekali lagi. Lalu ada orang yang disebutkan di batu giok. Siapa dia? Menurut Sima Mo, sekte pemecah surga tidak mengetahui tempat ini saat itu. Mereka datang ke sini karena kata orang itu. Dan ratusan tahun kemudian, Sima Mo tiba-tiba melihat orang misterius itu lagi. Wang Lin mengusap pelipisnya. Semakin banyak dia belajar, semakin dia menjadi bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 9 gua yang disegel oleh batu. Wang Lin tiba di sebelah gua pertama dan melihat ke batu. Matanya berbinar dan melihatnya dalam waktu yang sangat lama sebelum dia meletakkan tangan kondisi di atasnya. Energinya berasal dengan lembut memasuki batu itu. Batu itu mengeluarkan suara gemuruh saat dipindahkan ke samping. Saat gua dibuka, waktu bau dan panas pun terbang keluar. Gua ini sangat kecil, lebarnya hanya 100 kaki. Ada cahaya abu-abu,
dan 10 manik seukuran kepalan tangan bayi melayang di dalam cahaya. Setiap manik berisi tanda samar dan berkedip. Namun, mereka mengeluarkan cahaya abu-abu yang sulit dilihat. Jika Anda tidak berhati-hati, akan mudah terlewatkan. Setelah melihat manik-manik itu, pikiran Wang Lin bergetar. Dia segera mengenalinya sebagai apa yang digunakan Master Asian Pain untuk memanggil mantra dari yang menentang. Isi batu giok itu memang benar. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya terulur dan salah satu manik-manik terbang ke genggamannya. Perasaan ilahinya menyebar dan dia mengamatinya dengan cermat. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di ingatan. Ketika Master Asian Pain mengeluarkan manik-manik itu, dia sangat cepat dan tidak nyaman bagi Wang Lin untuk mencoba melihat lebih dekat, karena itu akan mengalihkan perhatiannya dari pertempuran. Wang Lin hanya melihat sekilas dan tidak melihat lebih dekat, tapi sekarang dia bisa memeriksanya dengan jelas. Manik yang menentang surga. 1. Saya sebelumnya menerjemahkan nama tersebut menjadi Supreme tetapi menemukan Sovereign jauh lebih cocok setelah berbicara dengan orang-orang. Jiwa asal Wang Lin gemetar saat dia menatap manik di tangannya. Manik penentang surga telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya, jadi dia tidak mungkin salah. Terlepas dari ukuran, berat, dan bahkan auranya, ini tetap sama dengan Heaven Diving Bed. Satu-satunya perbedaan adalah manik tersebut tidak memiliki pola 5 elemen, hanya pola samar dan kabur. Saya telah mengumpulkan banyak manik-manik aneh itu. Manik-manik batu ini tidak alami, mereka disempurnakan oleh seseorang. Tidak ada perbedaan antara ukuran, berat, atau permukaannya. Seolah-olah seseorang datang ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk membuat manik-manik ini sejak dahulu kala. Informasi di dalam batu giok bergema di benak Wang Lin. Napasnya yang kasar perlahan-lahan menjadi tenang. Manik-manik ini dibuat dengan mencoba meniru manik penentang surga. Seseorang di sini telah lama mencoba membuat manik penentang surga. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Orang-orang ini pasti pernah melihat manik penentang surga atau bahkan memilikinya sehingga bisa membuat sesuatu yang serupa. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya dan matanya berbinar. Perlu keberanian besar untuk ingin menyempurnakan manik penentang surga. Mungkinkah orang ini juga penguasa? Ekspresi Wang Lin muram. Dia punya perasaan bahwa dia dan penguasa dari alam luar akan bertemu dalam waktu dekat. Mungkin, orang-orang dari alam luar sudah mengetahui keberadaanku. Lagi pula, lelaki tua dari alam luar itu tidak mati. Rasa dingin yang ada di hati Wang Lin. Setelah merenungkan dalam waktu lama, Wang Lin bertukar lengan bajunya dan mengumpulkan 10 manik-manik. Dia memeriksanya dan merasakan mantra di dalamnya. Sepertinya semuanya berisi mantra di dalamnya. Manik-manik itu semuanya gagal, kalau tidak manik-manik itu tidak akan dibuang begitu saja di sini. Untuk beberapa alasan, manik-manik yang gagal ini dapat menyegel mantra. Wang Lin berpikir sambil meninggalkan bekasnya sendiri pada manik-manik itu dan menaruhnya di ruang penyimpanannya. Pandangannya menyapu gua pertama. Setelah tidak menemukan apapun lagi, dia keluar. Memasuki dan keluar gua membuat Wang Lin merasakan segunung tekanan yang menimpanya, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Secara khusus, dia memikirkan pertarungan sebelumnya dengan Master Asian Pain. Mantra yang dia gunakan untuk memanggil roh ketujuh dari alam sangat mirip dengan mantra yang digunakan orang luar. Apa identitas Master Asian Pain ini? Wang Lin berjalan menjauh dari gua dan menatap langit 7 warna di luar. Dia ingat bahwa di suatu tempat dia pertama kali bertemu dengan orang-orang dari alam luar, ada juga cahaya 7 warna yang datang dari alam luar. Semakin dia berhubungan dan memahami tempat ini, semakin dia merasa bingung tentang hal itu. Dia diam-diam menarik dan tiba di gua kedua. Dia menyuarakan lengan bajunya, menyebabkan batu itu bergerak, dan menampilkan bagian dalam gua. Tungku pil raksasa menempati lebih dari separuh ruangan, dan dikelilingi oleh sejumlah besar tumbuhan. Namun, sebagian besar sudah kering, dan ada tas penyimpanan berserakan. Sudah lama sekali, tanahnya tertutup debu, dan jika Anda menyeka tungku pil, Anda akan meninggalkan bekas di debu. Membuka tas satu persatu, Wang Lin tergerak. Semua tas ini berisi ramuan herbal, dan jumlahnya tidak terbayangkan. Setelah keluar dari gua, Wang Lin berjalan menuju gua ketiga. Ada batasan tersisa di pintu yang menghalangi gua ketiga, tapi itu bukan batasan waktu.
Setelah memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama, tangan Wang Lin membentuk segel dan menggenggamnya jatuh pada batu. Suara letupan bergema dan batu itu perlahan bergerak ke samping. Di gua ketiga, terdapat formasi melingkar, dan terdapat kristal asal di tepinya yang menjaga formasi tetap aktif. Ada 3 botol mengambang di formasi. Mereka sepertinya mendapat nutrisi dari kristal asal. Meski formasinya masih aktif, banyak kristal asal yang sudah dikeringkan sejak lama. Hampir tidak cukup untuk menjaga formasi tetap aktif. Setelah melihat ketiga botol itu, Wang Lin berjalan ke depan dan melihat formasi. Dia tidak bertindak sembarangan. Formasi ini berisi petunjuk tentang batasan waktu. Meski pingsan, itu cukup untuk memformasi ini. Lebih penting lagi, Wang Lin melihat melalui formasi. Efek dari formasi ini adalah untuk menjaga pil pada saat penyelesaian sehingga tidak mempengaruhi waktu berjalannya dan untuk melindunginya. Jika dibuka dengan paksa, pil di dalamnya akan segera hancur. Sambil mengerutkan kening, Wang Lin duduk. Dia bahkan belum memeriksa sisa gua ketika deduksi bersinar di matanya. Cahaya di matanya menjadi terang dan dia mengangkat tangannya untuk meraihnya. Sepotong kristal asal terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Memegang kristal asal, Wang Lin meremasnya dan kristal itu roboh. Ketika energi asal melonjak, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengambil kendali penuh atas energi asal. Dia kemudian menunjuk ke tepi formasi dan energi asal melonjak ke tanah. Saat Wang Lin mengulurkan tangannya di udara, energi asal membentuk formasi berlian di tanah. Kemudian dia bertabrakan dengan tangan, menyebabkan garis tipis memanjang dari formasi berlian dan terhubung dengan formasi di dalam gua. Setelah melakukan semua ini, mata Wang Lin berbinar dan tangannya dengan cepat meraih formasi dan mencoba mengambil botol ketiga itu. Tepat pada saat ini, formasi tersebut memancarkan cahaya yang kuat dan menjangkau seluruh ruangan. Aura destruktif muncul dan hendak menyerang botol-botol itu. Namun, pada saat ini, aura destruktif itu berhenti. Cahaya yang kuat dipandu ke dalam formasi berlian melalui garis tipis. Selama jeda ini, Wang Lin mengambil ketiga botol itu dan menarik tangannya. Dia mundur dan meninggalkan gua dalam sekejap mata. Dia muncul di rumput dan duduk. Saat Wang Lin melihat botol ketiga itu, jantungnya berdebar kencang. Dia telah mengambil risiko besar saat itu. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, ketiga botol itu akan pecah. Pil di dalamnya juga akan hancur. Pil-pil ini ditinggalkan di sini oleh Sima Mo dan sektenya. Disimpan seperti ini berarti pasti sangat berharga. Wang Lin menjilat dan membuka botol pertama. Aroma pil keluar dari dalam botol, dan ada 3 pil merah di dalamnya. Fluktuasi jiwa binatang buas yang dahsyat datang dari mereka dan memenuhi area tersebut. Bahkan jiwa asal Wang Lin pun tertarik. Dia mengeluarkan 1 pil dan memegangnya di antara jari-jarinya. Dia dengan cermat memeriksanya. Pil peringkat 11. Wang Lin samar-samar mengidentifikasinya. Dia merenung sebentar sebelum mengambil botol kedua. Saat dia membuka botolnya, banyak kabut keluar. Kabut terbagi menjadi 2 bagian, hitam dan putih. Mereka akhirnya berpisah dan melayang ke udara. Ada pil di masing-masing 2 awan kabut. Pil jiwa kabut yang disempurnakan dari monster kabut peringkat 12. Mata Wang Lin menunjukkan ekstasi. Dia samar-samar mengenali pil peringkat 11, tapi ini adalah pil yang sangat langka yang dimurnikan dari monster kabut peringkat 12. Ini sangat langka di Cloud Sea, dan memiliki karakteristik berbeda yang mudah dikenali. Alasan mengapa pil kabut sangat langka adalah karena sangat sedikit orang yang bersedia melepaskan manfaat jangka panjang dari binatang kabut dan menggunakan binatang kabut yang mereka tangkap untuk mengumumkan pil. Wang Lin menjilat dan mengulanginya pada botol terakhir. Ketika akal sehatnya menyapu botol ini, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah merenung sebentar, dia perlahan menarik tutup botolnya. Saat celah kecil muncul, getaran yang tak terbayangkan muncul dengan gila-gilaan. Raungan keras yang tidak bisa didengar tetapi dirasakan dengan jelas oleh jiwa asal seseorang yang bergema. Raungan ini jauh lebih kuat dari monster peringkat 12 dan menggemparkan dunia. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia tidak ragu untuk menutup kembali botolnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah menyegel botol, wajah Wang Lin menjadi pucat. Dia mengambil jeda sejenak dan kemudian melihat botol itu dengan ekspresi serius. Pil peringkat 13.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyimpan 2 botol, meninggalkan botol pertama. Dia mengambil dan berjalan menuju gua dengan tungku. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan penghancur nirwana barulah seseorang dapat memecahkan pil peringkat 11, atau jiwa asal mereka tidak dapat melawan jiwa binatang buas yang ganas itu. Hasilnya hanya jiwa asal seseorang yang dilahap oleh jiwa binatang buas. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap penggarap di lautan awan. Meskipun pil dapat membantu meningkatkan tingkat kerusakan Anda harus sangat berhati-hati. Tingkat budidaya Wang Lin yang sebenarnya, mengabaikan tubuh dewa kunonya, hanyalah pembersih nirvana tahap awal. Dia tidak bisa memperdalam pil peringkat 11 secara langsung, jadi dia perlu perbaikan lagi. Di gua dengan tungku pil, Wang Lin merenung sedikit dan api menyala di mata kirinya. Api segera muncul dan dimasukkan ke dalam tungku pil. Tungku bergetar dan tanda di atasnya perlahan aktif. Mengambil pil peringkat 11, Wang Lin menempatkannya di dalam tungku pil. Tangan yang membungkusnya, menyebabkan api di dalam tungku melonjak dan teleskop pil. Pemurnian 2 kali, adalah metode pemurnian yang harus dipelajari oleh semua pembudidaya Cloud Sea. Ini adalah metode menyempurnakan pil tingkat tinggi untuk membagi kekuasaan. Metode ini memiliki hubungan yang baik dengan tungku. Semakin baik tungku, semakin sedikit efektivitas yang hilang. Saat Wang Lin sedang menyempurnakan pilnya, jauh di dalam alam 7 warna, jauh melampaui tempat Master Asian Pain berada, ada tempat yang tertutup kabut sehingga mustahil untuk melihat apapun. Ada sebuah altar di sini yang diselimuti kabut. Pada saat ini, cahaya terang muncul dari altar. Cahaya menembus kabut di sekitarnya dan mendorongnya kembali, menampilkan area kosong. Retakan besar diam-diam muncul di atas altar. Sambaran petir yang tak terhitung banyaknya muncul di sepanjang tepi retakan, merobeknya lebih lebar, lalu 3 orang keluar. Pakaian orang-orang ini jelas berbeda dari apa yang dikenakan orang-orang di lautan awan. Yang lebih aneh lagi adalah mereka semua memiliki tanda di antara kedua mahkota. Pria di depan memiliki sambaran petir di antara kedua mahkota. Adapun 2 orang di belakangnya, seorang pemuda memiliki tanda bulan sabit dan yang terakhir memiliki tanda api. Ini adalah celah spasial yang kamu temukan. Pemuda dengan tanda bulan sabit di antara kedua kelopak mata melihat sekelilingnya dengan kegembiraan di matanya. Saat orang itu tiba di alam 7 warna ketiga, kabut 7 warna di sekitar Pinus Asian Master perlahan-lahan menutup hingga benar-benar melilit jiwa aslinya. Untaian petir putih keluar dari patung dan memasuki kabut 7 warna untuk menyatu dengan jiwa asalnya. Tubuh Tuan Asian Pain tiba-tiba mulai mengembun kembali hingga menjadi fisik. Tubuhnya mengeluarkan lebih banyak kilatan petir dan tanda petir samar muncul di antara penanda. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menampilkan glasir suram. Dia memaksa orang tua ini melakukan ini. Jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Dia melompat ke depan dan berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang ke depan. Dia menembus kabut dan terbang menuju pegunungan. Kultivator bernama Lu itu terluka oleh kuku 7 warna saya, jadi meskipun dia tidak mati, dia sedang bernafas. Aku hanya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Namun, itu tidak masalah. Jika saya ingin tahu, saya dapat dengan mudah mengetahuinya. Master Asian Pain mencibir dan tangan kanannya menangkapnya. Retakan di ruang penyimpanannya terbuka dan sebuah manik terbang keluar. Panggil, yang menentang. Master Asian Pain menggigit ujung lidahnya dan menginginkan darah ke manik itu. Manik itu mulai menyerap cahaya 7 warna dan kemudian roboh. Saat itu runtuh, aura kuat muncul dan bayangan buram muncul di dunia. Mustahil untuk melihat seperti penampakan orang ini, tetapi matanya jernih, seolah dia bisa melihat menembus langit. Tidak ada apapun yang bisa luput dari matanya, dan jika dia menatap Anda akan merasa telanjang, seolah semua rahasia Anda telah terbongkar. Master Asian Pain bertanya pada sosok buram itu, di mana dia? Sosok buram itu menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menatap Master Ash Pain gemetar dan beberapa gambaran muncul di kepalanya. Setelah dia melihat gambar-gambar itu, dia mengerutkan kening. Gua Shimamo. Dia mampu mendobrak batasan gua sambil terluka parah. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Asian Pain dan dia menyerang ke depan. Di lembah tempat Shimamo berada, Wang Lin tidak mengerahkan seluruh energinya untuk membuktikannya. Dia juga membersihkan gua pertama.
Setelah menetapkan sejumlah batasan besar dan memperluas gua, dia melepaskan binatang nyamuk itu. Raja nyamuk itu bahkan lebih ganas lagi. Setelah terbang, mata dinginnya menatap Wang Lin dengan tekad. Pikirannya terkait dengan pikiran Wang Lin, jadi ia sudah mengetahui rencana Wang Lin. Itu mengeluarkan desisan lembut. Setelah memikirkannya, Wang Lin membayangkan tangannya dan Raja Nyamuk ditarik ke dalam batasan di dalam gua. Dengan kristal asal yang cukup, semuanya akan baik-baik saja. Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar jiwa binatang yang telah dia kumpulkan dan juga mengeluarkan jiwa binatang bermutasi yang dia ciptakan di gua di cabang asal. Kemudian dia memasukkan puluhan ribu kristal asal dan menutupnya. Saya akan menggunakan metode Sekte 5 Racun untuk mencerahkan jiwa binatang yang bermutasi untuk secara paksa meningkatkan kekuatan binatang nyamuk tersebut sehingga dapat berubah menjadi Raja Nyamuk yang lebih kuat. Hanya dengan begitu ia dapat mengendalikan sejumlah besar binatang nyamuk di alam surgawi angin. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke dalam gua. Dia dengan jelas melihat binatang nyamuk ungu itu berlari dengan agresif menuju setiap jiwa binatang. Ia melawan dan mempertahankan mereka. Pada saat yang sama, kristal asal berubah menjadi energi asal padat melalui kekuatannya dan memasuki tubuh binatang nyamuk. Setelah meninggalkan seutas perasaan ilahi di dalam gua untuk mengawasinya, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian pergi ke Tungku Pil. Wang Lin duduk di samping Tungku Pil. Dia terus-menerus memanipulasi api dan menyiarkan pilnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Apinya menetap angsur menghilang dan aroma pil memenuhi ruangan. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan terulur. Tutup tumpukan tungku terlepas dan sejumlah besar kabut keluar. Kabut menetap angsur menghilang dan terkumpul cairan emas melayang di udara. Di bawah kendali Wang Lin, cairan itu terbang ke sana kemari dan disimpan dalam 3 botol kecil. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin melihat batasan cahaya hitam di sekitar lembah dan mengambil botol kecil sebelum menyesap sedikit cairannya. Saat cairan itu masuk ke dalam tubuhnya, langsung berubah menjadi perasaan sejuk yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Samar-samar dia bisa merasakan auman binatang buas bergelombang. Wang Lin menutup matanya dan perlahan mulai memahami pemahaman binatang itu tentang surga. Dalam keadaan aneh ini, Wang Lin lupa waktu karena pikirannya hilang dalam memahami surga. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas dan mengalami semua perjuangan hidup dan mati untuk bertahan hidup. Saat dia mengejar Dao, dia memastikan wilayahnya yang benar dan salah saat dia mengalami pemahaman binatang itu. Wang Lin seperti orang yang lewat saat dia terus-menerus mengatur berbagai pemahaman. Lingkungan Wang Lin tampak terdistorsi dan kemudian berubah. Perubahan ini menjadi semakin cepat hingga sekeliling menjadi tidak nyata. Setelah sekian lama, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil botol kecil itu untuk diminum lagi. Dia terus tenggelam dalam pencarian Dao dan pencerahan. Semakin banyak niat Dao muncul di sekitarnya. Jika dia mau, dia bisa dengan santai memilih salah satu pemahaman binatang buas itu dan menggunakannya untuk meningkatkan budidayanya. Namun, konsekuensinya adalah hati Dao-nya menjadi bingung. Bagaimanapun, ini adalah meminjam Dao orang lain dan bukan pemahaman Anda sendiri. Wang Lin tidak menginginkan budidaya seperti ini. Apa yang dia inginkan adalah terus memastikan wilayahnya yang benar dan salah sambil menjalani kehidupan binatang itu, untuk memahami surga melalui yang benar dan yang salah. Apa yang dia ambil adalah sebagian pemikiran yang terlintas di benak binatang itu saat dia memahami surga. Itulah inti dari jiwa binatang buas yang ganas. Pemikiran ini tidak jelas, tetapi binatang buas membutuhkan ini untuk membantu mereka melakukan invasi dan akhirnya mencapai bentuk manusia. Waktu berlalu, Wang Lin telah menghabiskan seluruh botol pertama, dan terus memahaminya. Distorsi di sekitar tubuhnya menyebar hingga menutupi seluruh lembah. Jika ada yang datang saat ini, hati Dao mereka akan menjadi kacau. Ada terlalu banyak niat Dao yang telah diselesaikan dan dilepaskan oleh Wang Lin. Jika tidak ada kepalsuan, maka tidak ada kebenaran. Jika tidak ada kebenaran, dari situlah kepalsuan akan muncul. Benar dan salah, tidak ada kebutuhan nyata untuk membedakannya sepenuhnya. Wang Lin mengambil botol kedua dan meneguknya. Matanya dipenuhi dengan pencerahan sebelum dia menutupnya dan terus mengkonfirmasi Dao-nya sendiri. Saat niat Dao yang tak ada habisnya dipilah, mereka secara bertahap menyebar keluar lembah. Hal ini menyebabkan seluruh lembah menjadi terdistorsi.
Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi setiap persahabatan di tahap atas formasi jiwa dapat merasakan maksud Dao di sini. Masing-masing dari mereka dibentuk oleh hukum langit. Jika Anda melihatnya, itu tampak nyata, tetapi Anda akan menemukan bahwa itu palsu. Akan sangat sulit untuk membedakannya, dan begitu Anda terjatuh ke dalamnya, akan sangat sulit untuk melarikan diri dari jurang ini. Semakin banyak niat Dao yang kacau menyebar dan menutupi segala sesuatu dalam area 10.000 kaki. Hal ini bahkan menyebabkan langit menjadi terdistorsi. Wang Lin sudah meminum botol ketiga di dalam lembah. Dia telah melupakan segalanya saat dia terus mencari daunnya di dunia tanpa akhir ini. Dalam sekejap, suara samar muncul di benakku. Suara ini tiba-tiba dan perlahan menjadi lebih jelas. Tercerahkan, tawanan Dao surga. Semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tutupi keinginan surga. Mengukir hari-hari gelap. Tunggu jalur memetakan. Tidak ada kehidupan yang mengetahui Dao yang sebenarnya. Jurang yang pahit selamanya mendistorsi Dao yang sebenarnya. Kalimat ini terus menggema di ingatan. Secara bertahap, semakin banyak niat Dao yang menyebar hingga mencapai ketinggian 100.000 kaki, 1 juta kaki. Akhirnya, mereka mencakup sebagian kecil dari alam 7 warna. Master Asian Pain berada 10.000 kaki di luar gua Shimamo, dan wajahnya sangat pucat saat dia menatap ke depan, tapi dia tetap tidak bergerak. Dia datang ke sini 2 hari yang lalu, tetapi sebelum dia bisa bergerak maju, dia segera merasakan maksud Dao yang kacau dan tak ada habisnya di sini. Niat Dao ini seperti pusaran raksasa yang dapat menyerap semua domain. Kemudian, melalui metode khusus, mereka akan membawa ke dalam konfirmasi Wang Lin. Domain benar dan salah adalah evolusi kedua dari Dao-nya. Apa yang dia cari telah menekan mereka yang berada pada tingkat pemecahnya dan bahkan mereka yang berada di atas tingkat pemecahnya. Wajah Tuan Asian Pain pucat saat dia duduk di tanah dan membuat pikiran stabil. Dia terus-menerus menolak niat Dao yang kacau dan hisapan dari pusaran yang tak terlihat. Dia tidak memperhatikan si hilang botak yang perlahan berjalan mendekat. Mereka bergerak dengan kecepatan biasa, tapi setiap langkahnya seperti spatial bending. Mereka segera tiba, tetapi mereka tidak bergerak maju. Mereka berdiri di sana jika mereka sedang mencari Dao. Terlebih lagi, orang-orang tercerahkan yang hanya melayang di dalam kabut semuanya keluar dari kabut dan terbang menuju lembah tempat Wang Lin berada. Gumaman mereka perlahan terdengar juga. Semuanya terjadi di lembah tempat Wang Lin berada sebagai pusatnya. Penyempurnaan Dao yang menggerakkan seluruh alam 7 warna perlahan terjadi. Saat niat dan oleh Wang Lin meningkat jumlahnya, seluruh alam 7 warna tampaknya menjadi terpelintir. Yang hilang mencari Dao dan mata mereka menjadi semakin bingung. Mereka menatap ke depan dan niat Dao tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh mereka. Yang tercerahkan tiba dan melayang di udara. Gumaman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun berhenti. Mereka semua memandang ke lembah dan memejamkan mata. Tampaknya olah mereka memahami Dao Wang Lin. Bahkan binatang kabut peringkat 12 itu semuanya berubah menjadi binatang buas yang berbeda dan tidak mengeluarkan raungan apapun. Mereka terbang melintasi langit dan mengelilingi lembah. Mereka melayang di udara seperti yang tercerahkan dan memahami Dao Wang Lin. Bersambung.